F&B bisnis ya jual, it's all about product, it's all about the food gitu. Jadi betul-betul kita benar-benar fokus harus pada quality-nya, pada produknya. Customer service, customer experience itu menjadi penting. Di F&B adalah sangat penting gitu. Namanya F&B itu kan cycle-nya cukup cepat ya. Ada namanya, kalau kita tahu namanya ada honeymoon period. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan kita launching brand baru atau produk baru itu pasti akan slowing down. Jadi sebelum kita munculin produk, jangan bikin produk itu khususnya F&B ya, yang ngasal. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Maret 2022. Kalau kita bicara soal bisnis, kita bicara soal KPI, ini sudah mau habis kuartal 1 di tahun yang baru. Nggak terasa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita pelaku usaha atau kita karyawan, itu pasti udah diminta tuh. Gimana nih? Target kita, KPI kita, kuartal 1 gimana? Nah itu siap-siap Bapak Ibu ya. 3 minggu lagi lah kurang lebih ya 2 minggu sekian ya kita akan selesai nih kuartal 1 di tahun 2022. Nah kalau kita bicara soal industri F&B juga sama, tidak pernah berhenti berinovasi, pikirin cara demi cara bagaimana caranya untuk tetap bisa sustain, bertahan, berkembang. Kadang-kadang harus kalah dulu, tahan dulu sebentar, cari momentum, belajar, dan langsung comeback. Nah saat ini kita optimis bahwa pandemi Bapak Ibu akan segera berakhir, akan segera menjadi endemi ya. Namun harus disadari bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Tentunya perilaku konsumen ya saya dan Anda Bapak Ibu semua ya, kita juga pasti langsung beda nih, ya kan? Selama 2 tahun terakhir ini langsung berubah perilaku kita. Dan sebagai pelaku bisnis, Anda butuh strategi yang baru, cara yang baru, bagaimana penjualan melalui online maupun yang offline. Dan yang belum sempat ikut yang sebelumnya, ya, ini adalah sebuah teknologi pemesanan pintar ESB Order, software restoran yang bisa memaksimalkan kinerja dan operasional restoran kamu. Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang di acara webinar ESB Helping the Markets. Dengan topik kita pada hari ini, malam hari ini adalah bisnis mengikuti tren, bukan jaminan mudah dipasarkan. Wah, bisnis ikut tren, padahal udah ikut tren nih ya. Ternyata nggak jaminan loh bahwa kita akan lebih mudah untuk menjualnya atau lebih mudah untuk memasarkannya. Dengan saya Samuel yang akan menjadi host pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar dari yang pertama sampai yang hari ini adalah yang keempat Bapak Ibu ya. Pertama kita adakan di bulan Desember 2021, lalu masuk 2022 dan hari ini tanggal 10 Maret ini adalah yang keempat. Sekaligus yang terakhir ya. Nah dimanapun Bapak Ibu berada tetap jaga protokol kesehatan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lagi isoman, nggak apa-apa. Yang penting suasana hati tetap happy, makan yang banyak, order yang banyak, ya, secara online gitu ya. Tetap isoman dan semoga cepat pulih. Dan Bapak Ibu mungkin yang lagi di jalan, yang mungkin masih di kantor, sangat apresiasi banget kalau misalnya malam hari ini masih punya waktu, perhatian, dan tentunya konsentrasi. Kita bisa sama-sama belajar, kita santai aja Bapak Ibu ya. Santai tapi serius. Karena seperti luar biasanya ESB menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa. Ini super sibuk 2 orang ini Bapak Ibu ya. Dan hari ini bersama-sama dengan saya nanti akan hadir untuk sharing. Nah sebelumnya sedikit tentang ESB ya, ESB Order. Nah ESB ini adalah satu perusahaan teknologi restoran. Intinya solusi memudahkan Bapak Ibu yang memang punya bisnis F&B, yang punya bisnis restoran ya, para owner. Sehingga ketika owner fokusnya adalah cari cuan, wah ini bahasanya sekarang harus kayak gitu ya, cari cuan. Nanti ada brand yang paketnya itu namanya tuh ada yang cuan-cuannya ya, nanti kita akan sharing sama-sama ya. Nah ketika owner fokus ekspansi, kadang-kadang yang namanya SDM, operasional, logistik, stok opnam, ribet banget. Nah disinilah teknologi ESB dapat melayani semua restoran. Yang dari skala kecil, besar, cloud kitchen, sampai dengan layanan makanan hotel. Semua itu integrasi dalam satu platform ESB. Jadi easy order, easy payment, dan easy upsells. Nah sebelum Bapak Ibu kita mulai acara pada malam hari ini, jangan lupa untuk mengisi link registrasi yang kami akan atau sudah share di kolom chat. Kita share lagi deh ya. Silakan Bapak Ibu ya. Dan jika ada kepikiran, kayaknya teman saya boleh ikut nih. Ayo, belum terlambat. Kita baru akan mulai. Jadi undang temannya, undang saudaranya, keluarganya untuk ikut acara pada malam hari ini. Karena selama kurang lebih 2 jam ke depan,
Kita sama-sama akan belajar sambil santai karena saya punya cafe virtual nih Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat-sangat pokoknya seru banget deh pokoknya hari ini ya. Nah, dan dari awal webinar pertama, kedua, dan ketiga ada yang namanya kita memberikan kontes untuk memberikan hadiah free ISB SaaS 1 tahun juga. Nah, apa ini ISB SaaS? Ini kita akan mencari 3 restoran atau 3 pelaku bisnis F&B yang berkesempatan untuk mendapatkan ISB SaaS senilai jutaan rupiah. Jadi ini adalah satu aplikasi restoran tentunya dari ISB Order untuk sistem kasir, sistem dapur, sistem antrian, sistem manajemen bahan baku, laporan penjualan, dan banyak lagi selama 1 tahun. Wow, ini luar biasa banget dan caranya gampang banget. Bapak Ibu cukup menceritakan Anda itu siapa, bisnis Anda itu kurang lebih singkat aja, nggak usah sampai bikin makalah Bapak Ibu, bikin proposal lagi. Enggak. Singkat aja dalam beberapa kalimat dan paragraf. Siapa Anda punya bisnis apa, dan kenapa harus Anda yang menang. Nah, kita punya QR code khusus. Silakan di-scan dulu, nanti di-capture dulu ya. Saya akan tampilkan nih di sini ya. Jadi silakan Anda capture dulu. Nah, yuk capture dulu, walaupun ada saya ya nggak apa-apa ya. Hari ini saya begitu pinky, nggak apa-apa. Yuk, Bapak Ibu silakan di-scan dan langsung kira-kira kenapa Anda layak? Kenapa restoran Anda layak? Kenapa harus Anda yang menang? Gitu, ya kan? Nah, jadi ada linknya juga nih bagi yang aduh apa pula di QR code ya. Belajar Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Kita juga punya link manualnya di kolom chat, silakan. Jadi kolom chat juga ada. Atau yang sudah nyaman dengan QR code dengan handphone Anda yang sangat canggih dan terbaru itu, nih scan di sini. Oke? Kita tunggu. Still enough time, masih cukup waktu Bapak Ibu ya. Ini wah nggak main-main loh ya. Yang sudah menang dari edisi 1, 2, dan 3 total berarti sudah ada 9 restoran. 9 restoran dan ada 3 lagi melengkapi 12 ya, 12 restoran yang akan mendapatkan free ISB SaaS selama 1 tahun ya. Nah, kita juga nanti punya kontes yang lain, kuis yang lain. Kita punya kalau misalnya Bapak Ibu nih mendengarkan dengan baik ya, materi presentasi yang disampaikan sepanjang malam hari ini, kita punya kuis berhadiah voucher ISB Order. Jadi dijajanin lagi. Wah, lagi-lagi ya, kita akan mencari 6 ya, kita akan mencari jawaban-jawaban yang terbaik ya untuk mendapatkan voucher ISB Order ya. Jadi makanya harus memperhatikan nih ya, kira-kira materinya apa, presentasinya apa, karena pembicara kita nih luar biasa banget ya. Dan tentunya kita juga akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Tujuan kita adalah belajar bersama-sama. Jadi sebuah kesempatan, suatu wadah walaupun secara virtual ya, walaupun kita webinar, belum bisa fisik, belum bisa langsung. Bukan berarti Anda nggak bisa berinteraksi, nggak bisa nanya. Silakan berikan pertanyaan Anda yang apapun, tapi yang harus relate ya. Jangan nanyanya yang aneh-aneh. Harus relate ke tema, harus relate ke topik. Karena tujuannya adalah mau belajar. Oke? Mantap Bapak Ibu, sudah siap semua ya? Pokoknya seperti luar biasanya malam hari ini. Wah, totalitas banget. Apalagi ini udah edisi yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi ISB mau memastikan Anda semua dapat semua cuan, dapat semua keuntungan yang bisa didapatkan pokoknya ya. Nah, kita punya 2 orang pembicara. Dan kali ini dua-duanya pria. Biasanya ada pria, ada wanita, nih dua-duanya pria ya. Nah, yang pertama adalah CEO dan juga co-founder dari Mangkokku Indonesia. Wah, siapa yang nggak tahu sama Mas Randy Katajinata? Dia hadir malam hari ini ya. Di tengah kesibukannya luar biasa karena dia menjalankan profesinya itu tuh berbagai multiple gitu ya. Tapi hari ini hadir. Dan yang kedua adalah seorang digital marketer, seorang businessman juga, brand strategist juga. Ini juga sama. Nggak kalah sulitnya nih berhubungan sama ini langsung loh ya. Ini bukan pakai Instagram, bukan pakai DM ya, tapi langsung hadir di sini, yaitu Mas Deo Nathanael ya. Jadi pastikan Anda mau bertanya apapun silahkan tanya dari sekarang nih. Dari sekarang udah boleh nanya. Oke? Langsung saja. Untuk segmen yang pertama kita bicara soal memang kita punya tema nih luar biasa Bapak Ibu. Dari pertama kalau Bapak Ibu lihat kita konsisten. Yang namanya memulai satu bisnis kita harus riset. Itu sudah dibicarakan dari pembicara kita yang pertama ya. Nah, kali ini kita mau belajar dari case atau dari brand atau dari produk atau dari perusahaan Mangkokku ya. Rahasia menentukan target market melalui riset di internet. Sekali lagi Bapak Ibu, promosi aja nggak cukup. Kalau strategi kita nggak ada riset, kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada penelitian dulu, nggak pakai survei dan segala macam, waduh kacau deh ya. Nah, langsung saja kita akan sambut inilah
CEO dari Mangkoko Indonesia, Mas Randy Kartadinata. Udah, oke. Selamat malam semua para peserta yang Zoom hadir di sini, dan juga terima kasih juga untuk para untuk ISB yang sudah invite kami. Saya perkenalkan dulu, nama saya Randy Kartadinata, saya co-founder dan CEO dari Mangkoko Indonesia. Senang banget, it's a privilege for me to be here. Bisa sharing ilmu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ini ada sedikit presentasi dari saya. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar dari slide ini. Kalau nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan nanti ya. Oke, sedikit introduksi. Ini ada para founders kita ya. Ada saya, ada Chef Anot, ada Mas Gibran dan Mas Kaisang. Jadi kita berempat. Kita udah jalan hampir 3 tahun. Kita membentuk satu startup namanya Mangkoko. Jadi ya fokusnya dengan rice bowl ya. Jadi dengan perpaduan cita rasa Indonesia ya. Ini jadi ada sedikit video dari kami, perjalanan kami selama hampir 3 tahun ini. Boleh di play mungkin. Memasuki usia kedua tahun, Mangkoko berkomitmen untuk jalan terus melangkah lebih dekat menjadi startup grup kuliner terbesar di Indonesia yang dapat membawa kekuatan dan simfoni rasa di industri kuliner Indonesia. Mempromosikan makanan dan minuman khas Indonesia dan menjadi etalase kuliner Indonesia di kancah dunia. Di kondisi penuh tantangan seperti ini, salah satu kunci kesuksesan dalam industri kuliner adalah memberikan respon yang positif dengan beradaptasi dan berinovasi. Karena itu, Mangkoko akan terus berinovasi, menyediakan produk-produk superior dan dengan kualitas yang terbaik, serta dengan harga yang terjangkau, agar Mangkoko dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Berkembang bukan hanya mendorong kemajuan perusahaan, tapi juga saling membantu dan bergandengan tangan dengan setiap peran di sekitar kita. Lebih dari 2 juta mangkok sudah dihidangkan untuk pelanggan setia kami. 40 outlet yang tersebar di berbagai kota, dan lebih dari 300 karyawan hebat berjalan bersama kami, hingga mencetak 8 kali pertumbuhan sejak Mangkoko ada pertama kali di Indonesia. Mangkoko bertekad untuk jalan terus, memupuk semangat dalam menaklukkan setiap batasan dan tantangan untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi industri kuliner di Indonesia. Jalan terus untuk menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dan untuk juga menjadi aspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan terus meskipun banyak rintangan, banyak halangan yang harus dilewati. Pokoknya harus semangat terus. Oke, thank you semuanya. Ini sedikit milestones ya dari kami selama 2-3 tahun terakhir ini. Jadi emang awal kita buka outlet kita di Tanjung Duren ya. Terus 1 tahun kemudian kita dapat funding, seed funding dari Alpha JWC. Terus kita melakukan lumayan ekspansi ya, dari dulu outlet kita masih 8 sampai sekarang kita sudah per hari ini sudah 45 outlet dengan total staff kita tuh hampir 500 karyawan sekarang. Dan emang target kita untuk tahun ini dan tahun depan kita bisa go nationwide, dan sampai 2023 kita hopefully bisa go global ya, Indonesia, luar negeri. Topiknya sangat menarik ya untuk malam hari ini. Jadi adalah bisnis mengikuti tren, bukan jaminan untuk bisa mudah untuk dipasarkan. Jadi perlu banyak banget inovasi-inovasi yang harus bisa kita kembangkan pada setiap saat dalam menjalankan bisnis untuk kita bisa grab the market, bisa grab opportunity untuk kedepannya. Jadi betul-betul kita sudah jalan hampir 3 tahun ya. Tahun ini terakhir, tahun kita ke-3 tahun, pertumbuhan kita 8 kali. Memang tidak mudah lah ya untuk semua bisnis, apalagi F&B, untuk menjalani bisnisnya hari-hari di tengah pandemi seperti ini. Tapi kami percaya dengan
strategi yang baik, dengan tim yang solid, tim yang kita selalu diskusi, mencari solusi, strategi market seperti gimana, pelajari market. Dan saya sangat confidence untuk teman-teman dan pada Mangkokku kita bisa survive, dan bukan cuma survive tapi bisa kita bisa growing ya di tengah pandemi seperti ini juga. Jadi ada 4 fokus kami di Mangkokku bagaimana kita menjalankan bisnis sih. Jadi pertama yang harus penting adalah quality, dan quality. Karena F&B itu kalau bisa dibilang itu adalah it's a straightforward business. Ya kita jual makanan gitu. F&B business ya jual, it's all about product, it's all about the food gitu. Jadi betul-betul kita benar-benar fokus harus pada kualitinya, pada produknya. Dan selanjutnya adalah kita fokus dengan inovasi dan kolaborasi, dan juga karena selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ini di tengah pandemi, mungkin banyak teman-teman yang termasuk kita juga ya punya budget yang terbatas, punya sumber daya yang terbatas. Bagaimana kita mau tetap bertahan dan tetap grow ya adalah kita harus bisa berinovasi gitu. Karena sekarang ini bukan zamannya punya modal besar bisa survive, tapi dengan punya inovasi, dengan kreativitas ya kita justru bisa survive di tengah pandemi seperti ini. Yang pasti juga penting juga adalah marketing strategi. Setiap tahunnya kita selalu mapping long term dan short term marketing strategi kita tuh seperti apa sih, message apa sih yang harus kita push, harus kita boost, campaign apa yang harus kita buat, seperti gitu teman-teman. Dan juga pastinya kita harus fleksibel, fokus pada solusi. Karena background saya jujur aja saya lebih ke konvensional bisnis ya, yang dimana ya punya dana ya. F&B itu adalah ya harus ada dine-in-nya, harus ada tempat makannya, harus duduk di situ. Tapi di tengah pandemi ini siapa yang mau dine-in? PPKM, wave pertama, wave kedua, dan sekarang ketiga ya. Udah sulit sekali kalau mengharapkan orang bisa datang untuk dine-in gitu. Nah makanya fokus pada solusi dan fleksibel itu sangat penting. Karena di setahun atau 2 tahun terakhir ini ekspansi outlet kita tuh lebih ke cloud kitchen atau semi cloud kitchen, yang dimana sudah tidak ada tempat duduk untuk makan dine-in di situnya. Yang tadi saya bilang quality itu adalah satu anchor ya, kalau saya dibilang sangat penting dalam bisnis F&B. 3 investment terbesar kami di Mangkokku adalah yang pertama adalah kecap equipment. Karena kita percaya dengan kecap equipment yang baik, dengan yang bagus dan betul-betul punya kualitas yang terbaik, kita akan memberikan kualitas yang terbaik makanan juga pada customer kita. Terus yang kedua adalah karena betul-betul kita centralized di central kitchen ya, karena kita punya central kitchen, raw materials itu juga sangat-sangat penting yang kami sangat jaga banget dari awal sampai sekarang ini kita berdiri gitu. Quality control kita, bagaimana kita men-select ingredients, raw materials dari supplier kita, betul-betul kita sangat strict dan kita jaga banget deh. Terus yang ketiga yang terpenting juga bottleneck dari dunia F&B sebenarnya dalam scaling up the market adalah quality service ya. Jadi betul-betul kita jaga kalau kita buka outlet baru, training and development itu betul-betul sangat penting gitu. Bahkan saya dengan Chef Alo, dengan teman founders yang lain, Mas Gibran, Mas Kaisang, masih day to day untuk kita bagaimana sih kita develop tim kita lebih solid, bagaimana sih kita training tim kita agar betul-betul kita makanan kita tuh benar-benar terjaga ya. Jadi kalau sampai sekarang kita boleh cukup dibanggakan karena emang complaint rate kita tuh dari ratusan ribu bowl ya terjual setiap bulannya, tuh complaint rate kita cuma sangat-sangat kecil. Dan itu betul-betul atas kerjasama dengan quality kita benar-benar jaga, dengan training yang benar-benar kita jaga. Jadi betul-betul kita menjaga kualitas itu dengan baik. Terus juga yang pasti pentingnya juga inovasi dan kolaborasi yang tadi saya bilang. Selama 2 tahun terakhir ini banyak banget kolaborasi dan inovasi yang sudah kita kembangkan. Contohnya kayak kita pernah kerjasama dengan Halodoc, kita melihat Nakas itu bekerja dengan sangat luar biasa. Kita betul-betul support mereka. Juga kita dengan Benih Baik, terus juga ada beberapa kita collab dengan Kenzler, kita bikin menu bareng. Terus juga kita terakhir ini kita kerjasama kolaborasi dengan MPL, dengan Free Fire, dan juga kita inovasi menu baru dengan 3 chef ya, Master Chef, ada Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arlo pastinya untuk membuat menu baru. Dengan kolaborasi seperti ini, dengan inovasi seperti ini adalah yang membuat
market kita tetap bisa bertahan di tengah pandemi dan terus kita bisa bertumbuh ke depannya teman-teman. Dan juga ini juga kolaborasi lintas industri ya. Jadi kita F&B jangan cuma terpaku pada market kita F&B doang gitu. Tapi kita harus explore demografi yang lain. Misalkan dengan gaming, dengan juga terakhir kita mau kolaborasi dengan society. Jadi kita bikin Liberty Society, kita bikin kita recycle kantong belanjaan kita, jadi betul-betul ramah lingkungan. Terus juga terakhir kita bikin dengan maksimal, kita bikin sandal bareng, merchandise bareng, seperti itu teman-teman. Oke, jadi marketing strategi di tengah pandemi ini sebenarnya udah seperti kayak ujung tombak lah ya dalam dunia F&B gitu. Jadi yang pastinya mobilitas di traffic di setiap kegiatan kita pasti berkurang. Lebih banyak kita lebih ke online atau digital platform. Makanya betul-betul yang pertama adalah kita tetap visible di dunia online ya. Jadi banyak banget kita kerjasama dengan aplikasi online, termasuk dengan para ISB. Jadi membantu kita untuk bisa ordering online, terus juga bisa membantu juga untuk pesan langsung tanpa harus mengantri. Jadi betul-betul yang itu harus bisa kita tetap visible, kita bisa jaga ya teman-teman. Terus juga harus bisa catch the market ya, harus bisa catch di attention ya. Jadi banyak banget tuh konten-konten yang sebenarnya bisa kita manfaatkan nih. Kayak terakhir kita tahu lah ya AFF ya, bola ya. Jadi kita create dialog, nggak cuma monolog di internet gitu. Terus juga yang terakhir pasti exploration yang lebih seluas-luasnya lah, limitless lah ya. Jadi yang namanya inovasi, kreativitas itu nggak ada boundariesnya ya. Jadi kita bisa pakai semua hal yang ada di market itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita. Lalu yang ini juga cukup sangat penting, jadi adalah skenario strategi marketing di tengah pandemi. Jadi yang pertama pastinya karena kita juga sudah diinvest oleh investor, pasti tanggung jawab secara finansial juga sangat penting ya. Jadi betul-betul kita harus lihat nih priority kita, memotong pengeluaran yang menjadi nggak penting atau apa sih kita set prioritas kita, supplier kah, terus juga yang pasti karyawan kita ya, staff kita tuh betul-betul harus kita perhatikan baik. Jadi betul-betul kita jangan sampai ada pemotongan karyawan, PHK atau pemotongan gaji. Terus juga yang pasti kita harus explore nih sales strategi yang lainnya juga apa. Jadi beyond Mangkokku tuh apa sih yang bisa kita inovasikan? Misalkan juga ya kita harus kreatif, inovatif, kolaboratif, meningkatkan penjualan. Dulu misalkan kita cuma terpaku pada dine-in sales. Tapi sekarang platformnya juga banyak banget ya, lewat online, terus juga lewat e-commerce. Itu salah satu sales strategi yang bisa kita ekspor secara harus maksimal. Terus juga dari sisi financial projection. Karena kita tahu ya, kalau kita pengen mengembangkan bisnis dalam 1 tahun itu kita mau buka outlet berapa, kita harus tahu berapa dana yang harus kita butuhkan, kapan timelinenya. Dalam 1 bulan kita harus breakdown berapa outlet yang harus kita bangun. Dan itu harus memerlukan cash flow yang baik. Jadi jangan sampai kita pengen bikin 4 outlet ya, tapi ternyata cash flow kita nggak mencukupkan gitu. Nah itu harus betul-betul diperhatikan dengan baik agar bisa kita punya runway yang baik dan punya bisnis yang jangka panjang dengan baik. Terus pastinya juga harus memanfaatkan teknologi secara optimal ya. Kayak misalnya terakhir kita collab dengan AR ya. Jadi kita bikin AR. Jadi ada lebih kayak grafik cukup menarik lah ya. Terus juga banyak juga aplikasi online ya seperti GoFood, GrabFood dan teman-teman yang lain. Jadi kita betul-betul memanfaatkan digital platform itu dengan baik. Terus juga terakhir kita juga kerjasama dengan ISB dengan bantu kita dengan sisi barcode. Jadi orang itu tidak perlu ngantri di kasir. Jadi betul-betul touchless banget. Nggak perlu ada physical touch atau bayar pakai cash. Jadi semuanya dibantu banget sama ISB untuk bisa kita melakukan order sangat convenient. Jadi di meja orang tidak perlu ngantri, makanan udah langsung diantar, tinggal bayar, sangat praktis seperti itu. Terus juga ya seperti yang tadi saya bilang, ini juga ya pertama adalah pemilihan teknologi itu betul-betul harus dioptimalkan ya dalam penjualan. Di sini ISB sangat membantu kita banget ya. Jadi dari nggak cuma online payment doang ya, tapi dari front office sampai back office pun kita benar-benar dibuat secara ringkas, secara mudah, atau kita bisa
one button away ya. Jadi single button kita bisa tarik semua sales kita, data kita, penjualan kita seperti gimana. Bahkan kalau misalnya kita butuh nanti projection kita mau inventory seperti apa, betul-betul kita udah sangat-sangat dibantu oleh ESB. Terus juga yang kedua adalah pemesanan dine-in and take away yang tadi saya mention sebelumnya di slide sebelumnya adalah contactless dining. Karena sekarang hygiene itu menjadi salah satu priority dari customer kami ya. Jadi benar-benar efisien banget ya di restoran. Jadi kita juga nggak perlu banyak staff yang bekerja di restoran. Memanfaatkan teknologi juga pelayanannya jauh lebih cepat karena orang datang ke tempat kita ya cuma duduk, tinggal scan barcode, tinggal melakukan milih mau menu apa, langsung tinggal melakukan pembayaran dan makanannya langsung diantar ke meja. Sangat efisien dan sangat cepat gitu. Dan juga pastinya dengan efisien secepat itu customer jadi nyaman, juga dapat mendapatkan keuntungan kita lebih banyak ya. Terus juga dari sisi pembayaran juga sangat-sangat fleksibel banget, sangat mudah banget. Jadi semua serba digital, lewat payment GoPay, credit card, OVO dan lain-lain semua sudah masuk ke situ. Dan juga ya pasti kalau misalkan teman-teman juga melakukan semua ini ya keuntungan untuk restoran juga take rate-nya juga sangat cepat ya. Jadi nggak perlu mengantri secara lama dan cara tradisional bisa sangat dihindari. Terus juga yang terakhir nih mungkin dari sisi ESB juga banyak banget ya perkembangannya dari dunia online-nya, teknologinya. Jadi yang terakhir juga bisa mudah melakukan pemesanan makanan melalui order online ya. Jadi ada fitur baru di mana kamu aduh males nih untuk pesan datang langsung kayak yaudah nih bisa nih jadi ada cara baru untuk bisa kita beli lewat online juga nih. Kalaupun susah nanti dikirimin linknya ya, nanti bisa gampang banget untuk pesannya. Jadi sangat praktis, sangat efisien lah untuk membantu bisnis kita semua. Mungkin gitu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar, saling support satu sama lain sama UMKM yang lain. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nih Mas Randy sudah sharing luar biasa. Tadi walaupun singkat, tapi benar-benar udah lewat slide yang tadi kita sudah sama-sama dengar dan lihat dan belajar sama-sama. Kita bisa melihat sebenarnya berarti Mas Randy ini teknologi dari awal ya. Dari awal tuh udah punya visi. Pokoknya semua harus serba online, harus serba istilahnya dipermudah, efisien ya. Efisien, Oke, jadi memang dari awalnya sudah ESB order ya, sudah memaksimalkan ya? Dari awal kita sudah ESB order, dari front office, back office kita tuh udah yang tadi saya jelaskan betul-betul ya. Kalau ya orang pasti kan pengen dimudahkan dan kita sebagai manajemen pun juga pengen dimudahkan dong ya. Betul. Karena aduh ini ngitungnya gimana nih kalau misalnya satu outlet ya masih gampang lah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah puluhan outlet. Jadi kita tinggal single button keluar data semua. Jadi kita melakukan pembukuan P&L kita sangat-sangat mudah gitu. I see. Kalau boleh memberikan satu estimasi aja dalam persentase nih dibandingkan mungkin sebelumnya kan dari bisnis atau misalnya Mas Randy ini kan sudah pegang brand-brand lain, berapa persen efisiensi yang bisa didapatkan baik dari sisi logistik, dari sisi sistem finance dan lain sebagainya dengan ESB order ini di Mangkokku? Kalau mau di angka 1 sampai 10 sih itu bisa mungkin 9 out of 10 ya. 9? Ya, mungkin 9 ada sedikit ya. Out of 10, iya. Pasti ada hal-hal yang memang tetap harus personal touch ya. Tapi ada teknologi yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Dan ini istilahnya kan terus dikembangkan ya. Dan ini 9 jadi 10 Bapak Ibu. Jadi benar-benar Mangkokku yang kita sudah tahu seperti ini, yaitu 9 dari 10 itu istilahnya terbantu dengan sistem efisiensi online dan ESB order pastinya. Dan satu lagi yang tadi saya lupa. Jadi salah satu mungkin yang saya suka ya pribadi dan teman-teman dari Mangkokku staff itu adalah customer service dari ESB sendiri ya. Karena jujur aja ya, pas liburan pun malam-malam kita kontak, dinyautin. Standby terus maksudnya yang ada apa-apa ya. Wah ini, karena teknologi kan error dikit. Aduh gaptek juga nih gue ini. Dikit-dikit pasti kita perlu IT tech langsung nanya. IT support gitu yang bantu kita. Nah itu salah satu yang jujur ya ini bukan apa-apa ya, tapi betul-betul yang gitu kita rasakan sendiri secara pribadi. Supportnya itu sangat-sangat luar biasa banget sih kepada kita. Yes. Dan tentunya sekali lagi ya Bapak Ibu semua yang mendengarkan, melihat, menonton secara online. Jika punya pertanyaan apapun juga ya terkait tentunya the business itself, Mangkokku, atau tentang ESB order, karena ini memang
pengguna gitu ya. ESB Order ini sudah digunakan dari awal oleh Mang Koko. Jadi benar-benar jelas banget gitu ya hal-hal atau fitur-fitur atau berapa tingkat efisiensi yang sudah di save gitu ya. Nah, dan kalau boleh tahu nih, satu lagi pertanyaan Mas Edi. Selama berarti kan 2019 itu kan memang memulai dengan ya konvensional tadi ya disebutnya kan. Offline, dine in. Ketika harus online karena pandemi. Berapa persen tuh perpindahan dari yang mungkin tadinya ya dine-in sekian persen, online sekian. Sekarang tiba-tiba apakah benar-benar semuanya? Semuanya kita switch. Jadi hampir 45 outlet kita tuh semua switch ke digital payment ya. Jadi ya memanfaatkan teknologi ESB itu. Jadi ya buat apa kita ribet lagi kan? Ya dan customer pun juga sangat sekarang ini ya udah semuanya udah serba digital ya. Dan penjualan pun berarti langsung semuanya itu langsung online ya? Semuanya online, ya. That's it. Oke, dan ini bukti ternyata dalam kondisi seperti ini pun tetap ekspansi jalan terus, inovasi jalan terus. Dan kita lihat, teman-teman bisa lihat semua menu-menu juga selalu ada yang baru, apalagi didukung oleh, nggak sendiri nih, didukung oleh Chef Arnold juga yang udah ngerti lah makanan, advisor-nya gitu, jadi luar biasa ya. Oke. So, jangan kemana-mana karena ini baru satu pembicara dan udah seru banget. Jadi silakan pertanyaan-pertanyaan apapun juga, silakan dicantumkan, diketik di kolom chat. Jangan kemana-mana, Mas Randy, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sure. Oke deh. Wow, luar biasa ya. Makin malam makin seru. Sekali lagi saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu semua teman-teman yang mungkin saja baru online, baru join di tengah-tengah tadi ya. Selamat malam. Salam sehat, salam positif, salam bahagia untuk kita semua dimanapun Anda berada. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit aja pemaparan dari CEO-nya Mang Koko dan kita semua tahu Mang Koko tuh udah sangat-sangat viral banget dan mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah coba atau malah mungkin jadi pelanggan setianya gitu ya. Ada yang baru coba lagi, ada promo coba lagi. Nah, tentunya kita kalau kita bicara soal F&B, ini wah seru banget dan terus berkembang, terus berubah ya. So, lagi-lagi kalau ada yang mau tanya silahkan ketik di kolom chat karena sambil kita nanti melihat pertanyaan-pertanyaan yang sangat relate dan kita bisa angkat ke forum talk show, ke nanti kita duduk bareng bersama-sama dengan kedua bicara kita masih punya topik yang kedua nih. Tapi sebelumnya saya ingin reminder dulu nih, siapa yang belum isi link registrasi karena ini penting sekali untuk pendataan dan karena kalau misalnya Anda memenangkan sesuatu, kuis kayak dapat SAS kayak apapun, kalau Anda belum isi link registrasi, wah nanti nggak bisa dapat hadiahnya loh ya. Jadi silakan saya share lagi link registrasi di kolom chat. Anda boleh registrasi dulu. Very simple, sangat mudah kok, jangan khawatir ya. Silakan isi link registrasi dulu ya. Dan sekedar reminder, kita juga punya 3 paket SAS. Wah, saya bilangnya paket SAS untuk selama 1 tahun nih dari ESB karena kita mau mencari 3 bisnis F&B atau 3 restoran atau 3 warung, terserah pokoknya apapun bisnis Anda karena saya yakin ESB ini punya solusinya ya. 3 lagi. Pertama harus ceritakan dulu Anda siapa, bisnis Anda itu ya sedikit lah. Misalnya saya punya bisnis coffee shop misalnya. Saya punya bisnis warung Indomie dan lain sebagainya. Dan ceritakan kenapa harus Anda yang menang. Kenapa harus brand Anda, kenapa harus restoran Anda. Yuk, ini saya tampilkan lagi QR code-nya untuk Anda bisa mengisi. Ya, ini boleh manual link juga boleh di kolom chat atau scan QR code di sebelah kanan saya, oke? Bisa ya, gampang banget deh. Jadi silakan, masih punya waktu yang cukup banyak untuk Anda bisa mengisi siapa Anda, sedikit tentang bisnis Anda, dan kenapa harus Anda yang menang. Gampang kan? 3 restoran, 3 bisnis yang paling beruntung yang nanti akan dipilih oleh ESB, kita akan umumkan di akhir acara ya. So, kalau kita bicara webinar ESB Helping the Markets, kita pasti selalu 2 sudut pandang. Yang pertama dari business owner, yang memang ya dia mengerjakan, dia yang kadang-kadang dia yang founder juga, dia yang CEO juga, dia yang mengerjakan, dia yang tahu. Dan yang kedua adalah dari sisi digital marketing dan tentunya dari sisi digital marketer atau brand strategis kita. Nah, segmen yang kedua topik kita adalah mengukur perbandingan keuntungan. Oh, ini bahasanya cuan ya.
mengukur perbandingan cuan atau keuntungan atau profit ya dengan beralih ke layanan order terkini. Lagi-lagi kita bicara soal teknologi, kita bicara soal efisiensi. Hari gini nggak efisien, aduh bahaya Bapak Ibu ya, repot. Apalagi sekarang kita mengurangi yang namanya pertemuan fisik. Waduh, ini benar-benar terbukti ya. Banyak sekali bisnis yang benar-benar harus efisien, terutama dan termasuk juga efisien dalam bertemu secara fisik ya. Nah, langsung saja kita undang, inilah Deo Nathanael. Ya, oke. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir dalam Zoom meeting kali ini di event ISB. Welcome semuanya. Mungkin perkenalkan dulu, aku Deo Cardi. Nathanael, tadi MC-nya bilang Deo Nathanael, Deo Cardi Nathanael. Jadi aku founder dari and CEO dari Enhance dan founder CEO dari PT Candidates Franchise Boga. Gitu. Dan hari ini mungkin buat teman-teman yang udah join, yang udah nungguin tadi dari sesi 1 sama sesi 2, aku bakal ngebahas tentang mengoptimalkan keuntungan dengan beralih ke layanan order terkini. Gitu. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang, jadinya aku mau perkenalkan dulu ke teman-teman yang belum kenal. Jadi ini background apa yang aku kerjakan selama ini dari tahun 2017. Aku buat perusahaan untuk membantu teman-teman UKM yang khususnya di F&B dan beberapa kategori lainnya yang mau go digital gitu ya. Lalu di 2019 karena kecintaan aku di F&B, jadinya aku membantu brand membuat jadi seorang marketing VP of Marketing dari perusahaan Nikmat Group. Brand-brandnya ada Kopi Lain Hati, Street Boba, dan Gildark. Akhirnya di 2021 aku bikin brand sendiri untuk F&B dan namanya itu Seblak-Blakan gitu ya. Dan aku punya motto untuk Make Indonesian Great Through Digital gitu. Nah, sekilas tentang yang aku kerjakan gitu ya. Jadi awalnya itu dari 2016 aku tuh seorang food blogger. Nah, jadi suka makan gitu ya awalnya, suka foto dan lain-lain, suka buat dokumentasi sampai akhirnya aku ngeliat kebutuhan, oh ternyata di market butuh misalnya digital marketing, butuh exposure, brand UMKM-nya. Akhirnya aku buat digital agency, akhirnya sampai sekarang jadi seorang F&B creator. Dan 5 tahun aku udah menangani brand F&B, FMCG, fashion, dan lain-lain lebih dari 100 brand. Gitu. Ini beberapa hal yang aku kerjakan, mulai dari ekosistemnya, mulai dari buat media gitu ya. Kalau teman-teman tahu di Food Enhance jadi F&B media, sampai ngundang food blogger, sampai akhirnya bikin ekosistem di F&B gitu. Nah, sekarang mungkin aku pengen share ke teman-teman semua tentang insight dari tren digital dulu gitu ya. Nah, teman-teman bisa download Tren Digital 2022 gitu ya dari semua negara. Itu kalian bisa search IG-nya aku di Deo Cardi, lalu kalian lihat ada link di bawahnya itu, kalian bisa klik dan kalian bisa download termasuk materi yang hari ini aku sedang share gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ngebahas tentang mungkin data-data yang udah ada di Indonesia ini. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu gitu ya, di 2022 ini data yang terakhir maksud di Desember 2021, jadi total populasi yang ada di Indonesia itu ada sekitar 277 juta penduduk Indonesia gitu ya. Nah, berbanding dengan penggunaan internet atau cellular phone itu sekitar 370 juta pengguna, karena mungkin ada lebih dari 1 handphone gitu ya, penduduknya. Dan pengguna internet sendiri ada sekitar 200 juta berbanding dengan populasinya. Nah, sama yang aktif di sosial media itu ada sekitar 191 juta
sekitar 68% berbanding dengan populasi. Gitu. Nah, dari sisi digital growth sendiri, ada pertumbuhan dari tahun ke tahunnya ya, sekitar 1%, itu sekitar ada 2,8 juta pertumbuhan dari populasi. Dan pengguna mobile connection itu sekitar 3,6%, ada sekitar 13 juta pertumbuhan. Dan pengguna internet sendiri itu per tahunnya itu ada sekitar 1% kenaikan, dan kalau dihitung angka itu ada sekitar 2,1 juta. Dan pengguna nih sosial media yang aktif itu ada kenaikan signifikan di 12% lebih, itu hampir 21 juta penduduk Indonesia menggunakan aktif sosial media. Nah, ini mungkin teman-teman yang ada di Zoom juga, teman-teman yang di sini juga pastinya menggunakan aplikasi yang sering dipakai sosial media apps. Itu salah satunya adalah WhatsApp, hampir 31 jam per bulan dari data, naik sekitar 2%, dan penggunaan YouTube gitu ya, hampir 26 jam per bulan gitu ya. Jadi aplikasi ini cukup banyak digunakan, dan berikutnya Facebook, Instagram, dan TikTok gitu ya. Jadi hampir semuanya ini aplikasi yang digunakan untuk pengguna user internet itu aktif sekali gitu ya di sosial media. Nah, tipe-tipe sosial media account yang kita follow, ya mungkin kalian juga punya sosial media gitu ya yang aktif. Pasti kalian follow teman-teman, keluarga, dan orang yang mungkin kita tahu gitu ya. Selain itu juga pasti yang kita follow biasanya akun-akun gosip gitu ya, yang suka ngegosip sama yang suka lucu-lucuan kayak misalkan memes dan lain-lain. Nah, itu kita follow. Ada juga tentang musik, ada juga tentang entertain komedi, influencer, restoran, untuk kita bisa tahu mungkin restoran yang kita sukai atau restoran yang baru kita pengen tahu lewat foodies atau chef, dan channel-channel lainnya gitu yang bisa kita lihat. Ini kita follow akun-akun tersebut. Nah, ini sangat penting data, karena kita tahu ya bahwa di 2021 dan sebelumnya kita mengalami pandemik gitu ya. Dan akhirnya semua orang mulai berpindah ke online food delivery gitu. Dan ini data yang ada, jadi hampir dari number of people gitu ya, untuk yang order food delivery via online platform yang kita tahu, itu sekitar 17 juta melakukan transaksi melalui online platform. Dan hampir ada kenaikan 68% gitu ya. Tahun kemarin itu sekitar 7, juta ada pertumbuhan pengguna melakukan ordering melalui online platform gitu. Lalu ini total value dari hitungannya USD itu hampir 800 juta US dollar gitu ya, total value transaksi selama 2021 itu. Dan kita lihat di Indonesia itu hampir 70% kenaikan orang berpindah dari yang mungkin tetap ada datang dine in, tapi ada juga yang mungkin males deh, mesen aja deh lewat online. Nah, itu sekitar 70% gitu. Nah, ini data penting banget karena ternyata online purchase drivers tuh maksudnya ngegiring orang ketika mau beli itu kenapa sih? Nah, salah satunya free delivery gitu ya. Kalau gratis biasanya cepat gitu. Nah, ini free delivery paling banyak nih datanya, dan melalui kupon and discount gitu ya. Siapa di sini kalau mau search aplikasi online pasti yang dipencet promonya dulu? Ya, pasti banyak ya, termasuk saya gitu ya. Kalau mau misalnya mesen delivery melalui online aplikasi, pasti saya pesennya lewat promo gitu, dan ada kupon apa dan lain-lain. Dan yang paling penting apa, kalau misalnya kalian brand baru atau misalkan saya mau pesan produk terbaru yang mungkin belum pernah saya cobain, pasti yang saya lihat adalah customer review-nya atau ratingnya gitu. Jadi kalau ratingnya mungkin di atas 4.8, pasti saya akan pilih jadi opsi saya untuk
saya cobain kayak gitu dan lain-lainnya ya. Nah, berarti di sini dari data-data yang kita udah pelajarin hampir 70% itu ya di Indonesian Consumer Trends itu 70% target audience kita kini beradaptasi dan mengabdosi new normal karena mereka membutuhkan kemudahan gitu. Lalu apa nih yang perlu kita lakukan selaku brand owner gitu. Kalau sebelumnya kita contact with people gitu ya. Kita ketemu kalau makan di restoran kita dine-in gitu dan mungkin inefficiency journey. Jadi kayak misalnya sebelumnya mungkin kalau ketika mau mesen produk harus step 1, step 2, step 3, step 4 sampai akhirnya kita membeli produk. Sebelumnya mungkin kita butuh waktu untuk bisa melakukan transaksi, butuh kayak ada proses-proses yang mungkin kita harus lewatin dan akhirnya baru kita mendapatkan produk yang kita mau. Dan tentang promo, mungkin banyak yang belum melakukan promotion atau belum melakukan aktivitas untuk customer bisa datang. Dan setelah itu yang terjadi sekarang adalah kita yang awalnya ketemu orang, sekarang kayaknya kalau mau pesan sesuatu kayaknya mendingan nggak ketemuan deh, ataupun kalau meeting pun sekarang WFH kebanyakan gitu ya. Dan sekarang lebih mementingkan experience, journey yang dimana kayaknya lebih cepat, lebih baik gitu. Dan sampai akhirnya kita lihat banyak promo-promo yang ada datang ke kita gitu. Nah, key takeaway-nya itu adalah yang kita hadapi di Indonesian Trend sekarang adalah jadikan jarak hanya 1 klik gitu. Jadi semua orang tuh pengennya one click. Untuk proses membeli barang atau proses memesan barang itu rasanya pengennya cepat gitu. Dan kayak kolaborasi, acceleration, experience itu menjadi poin penting gitu. Nah, pelanggan di sini adalah, kalau di sini pusat tata surya, maksudnya pelanggan adalah raja gitu. Setiap customer review, setiap tadi sebelumnya di sesi 1 adalah customer service, customer experience itu menjadi penting. Di F&B adalah sangat penting gitu, quality, dan quality. Nah, pilih partner yang tepat itu juga menjadikan sesuatu yang penting, mulai dari manpower-nya, sistem yang digunakan gitu, dan partner untuk misalnya order system, financial digital payment, ataupun partner-partner lainnya gitu ya. Dari semua pilihan partner yang tepat itu mendukung bisnis F&B-nya kita. Dan digital bukan lagi sebuah pilihan, tapi itu sebuah keharusan. Gitu yang perlu teman-teman tahu. Nah, dari sisi application journey-nya, jadi mungkin saya jelasin dikit. Kita itu mesti punya strategi untuk kita mencapai target. Target di sini adalah pelanggan gitu ya. Teliti mengembangkan strategi supaya pelanggan bisa bisa mengadopsi, bisa merasakan bahwa journey proses bisnis yang kita buat itu, atau usaha teman-teman di bidang restoran atau di brand F&B kalian itu kayak ada experience yang sistem one click itu kayak menyenangkan gitu. Dan dari sistem yang dibuat, experience baru yang dibuat itu bisa kayak mengkonversi penjualannya teman-teman semua. Nah, dari sistem itu balik lagi ke menjadi sebuah channel untuk apa sih? Untuk memperkuat, mengubah, dan scale up bisnisnya melalui digital. Sampai akhirnya pelanggan bukan hanya tahu brandnya teman-teman, tapi pelanggan juga bisa merasakan experience, journey-nya. Oh, ternyata brand F&B-nya menawarkan nggak cuma produk yang enak, tapi kemudahan ketika transaksi, kemudahan ketika belanja atau memesan produk gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, untuk menjawab apa sih untuk kita bisa win the market, win the game, gak hanya following the trend gitu. Ternyata ada 3 hal nih yang paling penting. Pertama, strategi. Gimana kita bisa mempertahankan customer kita gitu ya, supaya dia bisa merasakan kenyamanan ketika proses membeli barang, ketika cobain produk, dan akhirnya dia bisa mereview produknya kita.
ada channeling juga gitu, dan terakhir ada experience. Nah, di sini aku mau jelasin poin penting new customer experience lewat strategi gamification. Nah, gamification apa sih? Pada dasarnya gamification itu adalah proses untuk memasukkan unsur-unsur dari sebuah permainan. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman tahu tentang poin, terus badge, level, service, location based, dan achievement itu masuk ke dalam sebuah aktivitas promosi pemasaran. Untuk meningkatkan apa sih? Pertama motivation gitu. Kedua participation, ketiga engagement, sama yang keempat loyalty towards your restaurant gitu. Jadi strategi gamification ini ngebuat contohnya kayak poin ya. Dalam sebuah bisnis kalian, bayangkan ketika kalian membeli barang dan akhirnya dengan harga misalnya 50.000 dan ternyata dapat poin sekitar 5.000 sampai 10.000 gitu. Dan poinnya itu bisa diakumulasi untuk apa? Untuk membeli produk selanjutnya. Nah, itu kan akan men-trigger, memotivasi gitu ya untuk kita bisa membeli barang selanjutnya gitu. Untuk next misalnya datang ke restoran tersebut kayak wah bisa menggunakan poin ini, kita bisa menjadikan motivasi untuk membeli produknya. Dan selain itu juga kita juga dari poin itu bisa mendapatkan apa sih? Bisa mendapatkan partisipasi orang yang mungkin bukan jadi pelanggan yang udah lama, bisa mendatangkan pelanggan yang baru gitu. Nah, manfaatnya apa sih bagi bisnis kita? Jadi poinnya adalah semakin banyak pemilik bisnis itu mulai menyadari berbagai keuntungan menggunakan gamification. Nanti aku jelasin sih poin-poin apa dari gamification itu. Pertama adalah contohnya yang poin itu. Kita mendatangkan building on customer loyalty. Jadi dari misalkan customer mau membeli produknya kita di restoran, kita udah save datanya gitu ya. Misalnya dari nama, misalnya dari alamat, email, nomor telepon yang menurutku itu nggak gampang didapetin gitu. Itu menjadikan problem sebenarnya buat gimana sih cara bisa bayangkan kalau sebuah restoran gitu ya, dalam sehari yang beli ada 300 transaksi. Nah, 300 transaksi itu dalam sehari dikalikan misalnya 30 hari dalam sebulan itu sekitar ada 9.000-an gitu. Nah, ada 9.000-an transaksi, kita bisa dapat 9.000 data pelanggan harusnya. Nah, karena tidak ada strategi yang tepat untuk kita bisa mendapatkan data pelanggan itu, akhirnya kita kehilangan gitu. Nah, lewat strategi gamification ini kita bisa building on customer loyalty. Selain itu kita juga bisa meningkatkan retention dari pelanggan yang baru sehingga kita bisa dapetin pelanggan yang baru gitu. Selain itu increase sales-nya dan dapat profit margin yang pastinya lewat data pelanggan yang baru, lewat poin-poin yang ada, ketika dia lihat, wah poinnya banyak nih dari hasil pembelian produknya. Nah, dia bisa tukarkan poin tersebut ke produk-produk yang mungkin ditawarkan dari restoran tersebut gitu. Nah, di sini contoh ya, mungkin nanti akan dijelaskan di next sesi. Jadi ini ada event game kompetisi Tulpantul namanya. Ketika misalkan teman-teman mau pesan barang order nih di restoran gitu ya, kalian bisa langsung muncul ada games gitu, games yang kita bisa mainin, dan ketika gamesnya dimainin mungkin akan mendapatkan poin gitu. Dan ketika mendapatkan poin itu kan harus ngisi data dulu ya, untuk bisa dipakai data pelanggan, data yang lain-lain, dan akhirnya ini salah satu sistem gamification yang diciptakan sehingga kita bisa apa sih namanya meningkatkan sales gitu. Ningkatin sales berapa banyak nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan gitu. Nah, poinnya adalah temukan channel terbaik kita untuk melakukan strategi yang Anda dapat memberikan experience gitu ya. Saya ulang, jadi temukan channel terbaik Anda untuk melakukan strategi Anda yang dapat memberikan experience. Jadi experience penting gitu dalam proses ini. Nah, di sini ada one stop solution ISB. Aku akan jelasin kenapa. Gitu ya. Jadi ini salah satu strategic partner yang bisa kita gunakan, mulai dari data pelanggan,
lewat ISB ini, ISB order pastinya kita bisa mendapatkan data pelanggan seperti pemetaan kategori pelanggan, terus juga merangkul kembali pelanggan yang pernah berkunjung ke outlet, sama pemilihan channel media untuk diperlukan jadi promosi kita. Jadi buat yang udah datang gitu ya, yang mengisi email atau mengisi data pelanggan, kita bisa boost dengan promosi lewat sistemnya gitu. Jadi pelanggan-pelanggan yang mungkin 9.000 data pelanggan yang tadi di-save, itu bisa diinfo lagi melalui sistem ISB order gitu. Dan apa yang bisa dilakukan adalah data penjualan. Jadi lewat data penjualan, misalnya penjualan bulan ini paling banyak adalah produk A nih. Nah, berarti next-nya untuk kayak stok bahan baku dan lain-lain harus di-prepare gitu. Atau bahkan kayaknya produk B ini penjualannya agak kurang nih, berarti kita nggak perlu nyetok bahan baku sebanyak-banyaknya. Nah, lewat data penjualan ini, kita bisa menentukan langkah-langkah bisnis kita berikutnya. Gitu. Sama yang pasti data kebiasaan konsumen. Pelanggan A sering belinya produk A sama B. Pelanggan B sering produknya beli produk A sama C. Jadi, ibarat dengan data tersebut, kita bisa buatin sistem bundling nantinya. Bundling, di promotion, dan akhirnya kita bisa kolaborasi dengan sistem yang ada untuk teman-teman konsumer bisa get point-nya gitu. Nah, di employing strategi ini, di produk ISB, intinya itu, ini contoh tampilannya gitu ya. Kayak misalkan kita bisa one click recommendation upsell marketing. Jadi misalnya kita mau milih produknya, let's say mangkokku nih, ada si nasi gitu ya, nasi beef apa gitu. Dan di bawahnya mungkin ada add-on topping yang menambahkan salesnya kita gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk upscaling produk gitu. Dan apalagi bisa juga ketika lagi mau check out, wah kayaknya udah semua order, ada produk yang muncul untuk kita pilih lagi. Nah, poinnya adalah banyak produk ISB yang mampu membantu operasional teman-teman gitu. Jadi lewat produk ISB membantu operasional dan akhirnya meningkatkan efisiensi di dalam restoran sehingga nantinya pelanggan seneng gitu. Nah, ini dia nih. Jadi tadi udah strategic partner. Nah, sekarang experience. Experience apa yang mau diberikan? Ada teman-teman bisa akses. Jadi ini ISB order memberikan free ya buat teman-teman bisa akses untuk tampilan dashboard. Kira-kira ketika nanti customer mau order itu step-stepnya seperti apa? Pertama ada di eborder.co.id/restomu ya. Nah, jadi teman-teman bisa akses nih sekarang kalau misalnya mau ngeliat tampilannya di eborder.co.id/restomu gitu. Jadi kalian bisa langsung aplikasikan ke dalam bisnis kalian, kira-kira cocok gak nih untuk bisnis kalian bisa gunakan. Nah, ini saya share mungkin ada pertama easy order gitu ya. Kita bisa milih mau dine in, mau pick up, mau delivery langsung ataupun seperti apa gitu. Ini customer experience yang pertama adalah kitchenette nih. Misalnya dia mau pesan kopi dan lain-lain. Udah di check out, dia pilih metodenya, bisa langsung bayar juga gitu. Jadi easy payment. Segala kebutuhan payment misalnya ada GoPay, ada BCA Virtual Account, ada OVO, semuanya bisa diakses. Kayak gitu. Dan yang pasti easy upsells. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi aku jelasin di transaksinya itu si ISB order ini bisa memunculkan notifikasi gitu ya. Bisa ngelihat ada misalnya kita habis order produk A, ada produk lainnya yang bisa kita beli. Jadi sangat menarik karena experience yang dibuat adalah jadi easy order, easy payment, dan easy upsells. Kayak gitu. Nah, dari amplifying strategi ini, kita bisa dapetin apa sih? Pertama, dapetin data pelanggan. Mulai dari nama, usia, pria atau wanita, domisili, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Yang kedua apa? Data penjualan gitu ya. Data penjualan makanan, data penjualan minimum, data penjualan bulanan, maupun
promo paling laku apa gitu ketika nanti teman-teman F&B semua bikin promo. Sama yang ketiga, kebiasaan konsumen. Misalnya makanan favorit pelanggan apa, minuman favorit pelanggan apa, dan lama kunjungan pelanggan berapa lama juga bisa diketahui. Sangat membantu operasional teman-teman. Nah, jadi tujuan utama dari semua ini adalah data dan interaksi. Gitu. Nah, yang terakhir, mungkin saya sampaikan bahwa di dalam sebuah bisnis gitu ya, data itu sangat penting. Kalau misalkan kita nggak menggunakan data, itu sama aja kayak misalkan kita ngendarain mobil, mau ke tujuan A, tapi sambil ditutup matanya. Gitu. Jadi bayangin kalau misalnya kita ngendarain mobil tanpa ditutup matanya, pasti kan nabrak kan. Sama, kalau kita nggak punya data, kita juga mau melangkah ke bisnis atau memperbesar bisnis kita, itu pasti bisa nabrak. Kayak gitu. Itu aja sih, thank you. Wow, Mas Deo, luar biasa. Tepuk tangan virtual Bapak Ibu. Wah, nice banget. Tadi benar-benar ya diberikan satu, walaupun dengan waktu yang singkat, kita benar-benar diberikan pertama itu data. Karena data tadi pengguna sosial media, pengguna internet, semua itu jelas banget. Dan ada kenaikan, ada increasement yang benar-benar kelihatan, apalagi zaman pandemi begini ya, semua itu serba online. Jadi benar-benar, lagi-lagi Bapak Ibu ya, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, nggak cuma pelaku bisnis di F&B, kalau nggak punya data, kalau kita nggak punya basic untuk mengambil keputusan, itu repot kayak tadi ya, benar Mas Deo ya. Wow. Dan tadi juga satu yang menarik ini, satu hal informasi yang mungkin baru disampaikan kali ini, yaitu gamification. Bicara soal gamification, ISB juga punya tadi ya, Mas Deo ya, Tulpantul. Dan itu terbukti teman-teman semua Bapak Ibu, bahwa periode kemarin Tulpantul berhasil meningkatkan penjualan restoran sampai 4,6 kali dari sebelumnya. Itu Tulpantul ya. Itu datanya ini real langsung dari ISB, dan akan segera hadir kembali di bulan ini ya. Jadi ini berita juga, makanya Bapak Ibu nanti bisa terus stay tune informasinya di Instagram @isb. Saya belum follow nih. @isb.id. Jangan lupa follow Bapak Ibu ya. Itu semua informasi, data, promo, apapun pokoknya itu ada di situ semua ya, termasuk juga Tulpantul yang bulan ini. Nah, Mas Dio, sedikit aku mau nanya. Mas Dio kan ini kan istilahnya nih membantu UMKM, membantu restoran, agency ya tadi ada Hidden Hands, dan juga ada kalau nggak salah ada franchise. Itu membantu restoran-restoran yang mau berfranchise, betul ya? Atau mengembangkan franchise-nya. Oke, nah Mas Dio sendiri tertarik nggak sih punya restorannya gitu? Apa jangan-jangan udah punya? Saya soalnya lihat-lihat, abis lihat-lihat di, maksudnya ngintip-ngintip gitu ya, tidak menyebutkan nih, maksudnya memang belum berencana atau memang ada tapi diem-diem aja? Ada tapi diem-diem. Ada tapi, oh gitu. Ya sudah. Kalau memang diem-diem mungkin masih rahasia. Tapi kalau boleh tahu, 2022 jika punya kesempatan dapat satu restoran tambahan lagi, kira-kira mau buka apa sih? Boleh tahu nggak? Ini kita bicara ini aja, maksudnya spontan aja. Maksudnya apakah mungkin coffee shop atau mungkin mau bikin nasi apa misalnya gitu? Iya. Kalau sekarang sih kebetulan udah ada sih jualan seblak gitu. Oh, oke. Seblak-belak-belakan itu ya? Oh, oke. Nah, itu sudah running? Udah running. Cuman kalau poinnya pengen di tahun ini pasti pengen bisnis yang berkembang dan yang pastinya secara operasional bisa easy order, easy itu dia. Payment sama easy. Benar. Jadi lebih fokus bagaimana mengembangkan yang sudah ada dibandingkan mesti menambah yang baru gitu istilahnya ya. Oke, nice. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, jadi ini kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya, teman-teman bisa bertanya apapun. Karena setelah ini kita akan bincang-bincang. Kita akan duduk bersama, saya akan open table. Open table ya kan. Nah, jadi kita akan bincang-bincang terkait semuanya ya, terkait bisnisnya, brandnya, atau terkait apa yang dilakukan oleh seorang digital marketer. Dan itu saran-saran tadi sudah disampaikan. Dan tadi dua-dua pembicara kita juga benar-benar menjelaskan bagaimana ISB itu membantu, memberikan solusi ya. Jadi tadi dari Makoko juga sudah jelas, memang pakai dari awal dan wow, efisiensinya luar biasa. Jadi langsung fokus ke ekspansi. Dan tadi Mas Tio juga sudah jelaskan bagaimana data itu sangat-sangat penting, interaksi itu sangat penting, dan semua itu bisa didapatkan dari ISB Order. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali untuk bincang-bincang setelah yang satu ini.
Oke, teman-teman semua, saya sudah open table. Ya, ini di virtual cafe saya sudah bersama dengan Mas Deo dan juga Mas Randy. Dan ini asli loh, mejanya asli, cangkirnya asli, isinya aja yang virtual. Jadi ini kesempatan, lagi-lagi ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ya. Pertama, karena kita bisa duduk bersama dengan dua orang yang luar biasa. Dan ini kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang karena yakin banget deh, banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari kedua sosok yang luar biasa pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk yang pertama isi link registrasi bagi yang belum. Siapa tahu mungkin ada yang baru join, Bapak Ibu. Selamat malam, semangat ya di mana Anda pun berada ya. Pokoknya tetap prokes dan yuk isi link registrasi itu yang pertama ya, yang pertama. Dan yang kedua, kita juga ingin memberikan pertanyaan quiz. Nah, ini dia yang tunggu-tunggu. Kalau tadi kita sudah pertama, saya sudah infokan ya bahwa kita ada yang namanya kontes dapat SAS. Nah, tapi ini beda lagi. Ini adalah quiz yang Anda bisa langsung jawab ya. Anda bisa langsung jawab karena berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita ya. Siap-siap ya. Ini hadiahnya adalah voucher ISB order. Hadiahnya adalah voucher ISB order yang artinya Anda dijajanin sama ISB di weekend ini ya. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu fitur utama ISB order. Gampang banget ya, salah satu aja ya. Tadi sudah disebutkan berulang-ulang. Sebutkan salah satu fitur utama ISB order. Langsung jawab di kolom chat Bapak Ibu ya, monggo. Ya nih teman-teman ini banyak banget yang sudah memantau ya. Hadiahnya adalah voucher belanja ISB order. Cepet-cepatlah kalian ya. Jangan tunggu-tunggu apalagi ya. Nah, lalu kita juga memilih nanti ada pertanyaan yang terbaik. Ada 6 pertanyaan yang kita akan pilih dari sekian banyak pertanyaan yang saya akan... Ini sudah baik banget pertanyaan yang sudah masuk nih mas-masku. Jadi udah semangat banget mereka untuk belajar bersama, sharing bersama. Jadi kita akan juga pilih yang mendapatkan voucher ISB order. Oke ya. Silakan kita akan siap-siap. Ini teman-teman admin tadi sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Dan kita akan melihat ini, wow, saya sudah melihat contekannya ya teman-teman semua ya. Ini banyak sekali. So langsung saja yang pertama, ya ini pertanyaan untuk Kak Randy dulu. Langsung aja ya karena kita nih udah gak sabar nih. Wah ini warnanya kurang halus ya, jadi nggak apa-apa ya. Ini kita adaptasi teknologi ya. Oke, pertanyaannya adalah Kak, gimana sih agar Kak, gimana sih agar produk selalu bisa berinovasi dan memaksimalkan market online secara maksimum? Dari Kak Sarah Ayu. Oke, ini untuk pertama untuk Kak Randy dulu deh, gitu ya. Silakan Kak Randy. Langsung. Wih, mantap. Pertanyaan bagus Mbak Sarah Ayu. Jadi sebenarnya F&B tadi saya bilang itu sebenarnya straightforward business lah ya. You like the product, you buy the product, as simple as that gitu. Jadi inovasi itu sebenarnya adalah kita mengerti market itu maunya apa sih ya. Itu yang pertama. Jadi terus kita melihat juga harus suatu produk itu harus bisa jadi PMF, jadi product market fit atau punya unique selling point itu. Karena kalau misalkan kita ngelihat Mangkokku ya, as a rice bowl, kita bukan yang pertama kali loh, ya. Benar. Kita bukan yang pertama kali. Banyak banget yang kompetitor lainnya yang sudah bahkan yang sudah bertahun-tahun atau bahkan belasan tahun sebelum kita gitu. Tapi kenapa kita bisa grab the market gitu? Karena kita punya PMF, kita punya market fit yang orang tuh lihat, oh Mangkokku is a rice bowl tapi khas Indonesia seperti itu. Dan itu harus menjadi pembeda gitu. Seperti kayak kita lihat di setiap sepanjang jalan lah ya, kalau kita ngelewatin di jalan mana, setiap 10 meter tuh ada toko kopi ya. Iya benar. Jadi bingung kita mau yang mana gitu. Kita mau inovasi pun juga kita harus bisa berpikir ya. Kalau seandainya kata kita Mbak Sarah pengen buka misalkan coffee shop juga ya. Apa sih yang membedakan kopinya Mbak Sarah dengan kopi yang lain? Misalkan kopi ada nangkanya, ini belum ada ya? Boleh nih, saya jual nih. Iya benar. Gulanya kayak gula nangka, misalkan ada gula duren atau gula jambu yang lainnya. Jadi satu pembeda gitu. Jadi inovasinya satu pembeda jadi unik. Wah ini brandnya Mbak Sarah jadi suatu yang jadi ada jadi unik lah ya. Jadi ada unique selling point yang bisa jadi pembeda jadi brand yang lain. Itu salah satu cara yang mungkin saya bisa sharing. Salah satu yang paling efektif dan paling efisien untuk bisa dilakukan kepada pelaku bisnis ya, gitu. Oke. Jadi intinya tetap aja kita harus punya visi dulu nih ya atas brand atau produk kita nih apa yang menjadi pembeda tadi ya pertama ya. Dan tentunya ya kalau secara umum sih kita percaya namanya F&B ini masih sangat-sangat peluang besar banget karena
istilahnya ya semua orang butuh makan lah, kita butuh makan, butuh minum. Dan ini contohnya tadi ya Mangkokku dengan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini, hampir 3 tahun berarti ya. Hampir 3 tahun ini bukti bahwa pemain baru itu bukan berarti nggak bisa langsung istilahnya mencuat gitu ya. Apalagi sekarang dibantu oleh teknologi. Mungkin kalau dari Mas Dio mau tambahkan dari pertanyaan dari Mbak Sarah ini. Tambahan mungkin menambahkan maksudnya atas pertanyaan Mbak Sarah. Ya pastinya kalau misalkan buat inovasi produk itu paling penting adalah produk yang originalnya dulu sih. Yang pasti fit dengan market benar dan yang pasti enak gitu. Dan kalau inovasi kadang tuh kalau ada UKM ngelihat ya di market misalnya udah bikin A, dia pengen nambahin tapi terlalu jauh gitu. Akhirnya apa? Dipikir produknya bagus, USP-nya ada. Pas dicobain orang nggak terlalu suka karena terlalu jauh tuh maksudnya sama produk yang pertama agak terlalu nggak nyambung maksudnya gitu melenceng padahal niatnya bener inovasi kan gitu pengen ada USP-nya tapi terlalu jauh sehingga kayak market tuh sebenarnya nggak terlalu suka itu gitu jadi harus hati-hati di situ harus ada testing dulu gitu lagi-lagi riset dan testing ya iya karena mungkin sedikit tambahan jadi nama F&B itu kan cycle-nya cukup cepat ya. Ada namanya kalau kita tahu namanya ada honeymoon period. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan kita launching brand baru atau produk baru itu pasti akan slowing down ya nanti setelah itu. Nah, bagaimana kita bisa tetap inovasi dan makanan ini sebisa mungkin jangan makanan yang kita fokus dengan virality atau hype doang. Tapi makanan yang mau ciptain tadi saya bilang kopi durian, tapi kopi duriannya ini kira-kira bisa dinikmati untuk mungkin setiap hari kah atau daily consumption kah misalkan gitu. Nah itu harus bisa kita pertimbangkan secara matang. Jadi jangan pernah fokus kita mau terlalu tadi kayak Dio bilang ya terlalu aneh-aneh lah ya melampung nggak jelas idenya. Oh viral bener nih kayak wah selalu rame banget tapi ya udah that's it gitu itu. Kecuali memang sengaja bahwa produk ini memang saya mau keluarin cuman dalam periode tertentu doang. Ini juga seasonal bisa ya, seasonal gitu kan bisa juga ya. Jadi ya udah memang sengaja 3 bulan kita hilangin lagi gitu. Oke, nice. Oke, terima kasih Mbak Sarah Ayu pertanyaannya pertama. Nah, pertanyaan yang kedua ini mungkin untuk Mas Dio dulu ya. Oke, dari Maulinda. Kak, gimana caranya biar bisa dapat first review yang baik ketika kita baru buka toko online? Dan bagaimana membangun trust ke pelanggan agar repeat order terus dan terus. Oke, silakan Kak Dio. Oke, mungkin ini menarik pertanyaannya karena sekarang kebanyakan brand dia butuhnya adalah customer review gitu, rating. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin digital adalah yang dilihat ada rating bintangnya itu ya. Betul. Kayak misalnya kan di ini kan dia nanyanya lebih kayak transaksinya bisa general gitu. Mungkin saya ngasih contohnya ada 2 hal. Kalau yang e-commerce beda cara mainnya dengan misalnya aplikasi online yang food delivery gitu. Kalau yang kayak food delivery yang biasa saya lakukan adalah dari lingkaran awalnya dulu gitu. Mungkin teman-teman atau misalnya timnya habis itu dikasih cobain influencer atau siapa. Tapi dia mewajibkan harus nge-review di titik yang mungkin restorannya di daerah Tebet. Nah, di review di aplikasi online-nya di area Tebet gitu. After dia beli, abis itu dia review. Nah, bisa juga melakukan namanya self pick up gitu. Jadi setiap transaksi yang ada di self pick up, ambil, abis itu lakukan review. Nah, kalau di aplikasi online ini detail ya. Kalau di aplikasi online itu setiap 10 rating awal itu dia akan muncul ratingnya. Itu bisa dilakukan gitu. Itu di semua? Untuk yang kayak GoFood, GrabFood, kayak gitu. 10 itu, ya? Iya, 10 muncul. Tapi kalau misalnya di online yang kayak e-commerce, Tokped, Shopee, dan lain-lain, itu bisa dilakukan yang timnya dulu beli. Untuk bisa, maksudnya muncul ratingnya. Sehingga ya bisa dipercaya orang kayak gitu. Atau yang cara kedua adalah melakukan survei. Gitu, survei bagi-bagi produk ke testing ke 100 orang yang benar-benar marketnya dia kayak gitu. Dari situ kan nanti bisa ngelihat misalnya ada yang suka langsung di review kayak gitu. Berarti gitu. Memang itu yang first review dan kalau memang untuk membangun trust ke pelanggan agar repeat order terus dan terus balik lagi ke produk sih. Produknya harus enak gitu. Jadi sebelum kita munculin produk jangan bikin produk itu khususnya F&B ya yang ngasal.
Karena percuma kalau misalnya itu viral, ya udah that's it. Paling cuma 2-3 bulan. Betul. Dan dia akan stop. Gitu. Tapi kalau enak, dia secara nggak langsung akan nge-review gitu. Wah, produknya enak nih. Ya udah itu. Betul. Karena basically kita pun kalau sebagai konsumen kita juga ingin kalau memang kita puas sama suatu produk apapun itu kita pasti ingin reference, refer ke teman-teman kita. Ini enak loh. Tanpa kita dibayar bahkan kan. Jadi mungkin first review oke nggak apa-apa. Kita ajak teman-teman kita ya kan. Tapi yang gimana supaya sustain ya itu memang benar-benar harus punya quality produk sehingga orang ya itu willing untuk kasih review tanpa diminta karena memang dia puas gitu ya. Oke. So itu ya. Jadi ini juga kita sebagai konsumen juga maksudnya kita pun berpikir kalau kita sebagai konsumen gitu akan sama. Ya kan kita walaupun tadi tiap 10 meter ada coffee shop kita cari dulu mana nih yang reviewnya paling banyak, yang bintangnya berapa 4,8. Waduh, harus mendekati perfect banget gitu ya. Dan itu baru kita coba. Seperti itu ya. Thank you banget buat Kak Maulinda pertanyaannya. Lanjut ada Kak Hana Kristina. Balik lagi ke Mas Randy nih. Nah, menurut kakak bagaimana cara ingin memulai berbuka bisnis dengan memiliki modal yang tidak terlalu besar tapi bisa berkembang? Bagaimana supaya semangat menjalankan bisnis usaha terkadang customer tidak ramai? Bagaimana, wah ini borong ya, bagaimana cara mengatasinya Kak? Dan bagaimana customer tetap percaya dan bisa menjadi langganan terus Kak? Wah, kurang lebih gitu sambil dibaca nyatanya cukup banyak ya, dia nggak mau rugi nih Kak Hana. Nggak apa-apa Kak Hana, santai. Satu persatu nggak apa-apa. Satu persatu. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang, bisnis sekarang ini nggak cuma modal itu nggak menjamin kita bisa sukses. Banyak juga orang yang punya bisnis modalnya besar banget tapi ya ambruk juga gitu loh. Yang sekarang tuh modalnya utamanya adalah inovasi dan kreativitas gitu. Jangan salah, kita ya emang kita punya privilege punya founders yang cukup public figure lah ya. Tapi secara dari awal kita serap Mangkokku itu nggak berlimpang dengan harta banyak gitu. Tapi benar-benar kita setup ini kita mau benar-benar fokus dengan vision kita adalah pengen bikin rice bowl dengan cita rasa Nusantara gitu. Ini menjadi PMF kita. Dengan produk yang seperti itu kita desain sedemikian rupa dengan sambal-sambalan, dengan menu-menu yang khas Nusantara itu menjadikan orang ingat Mangkokku itu adalah rice bowl dengan cita rasa Nusantara dan bisa dibuat untuk comfort food gitu. Karena F&B itu as simple as yang saya pelajari ada punya 3 cycle gitu. Yang pertama orang tuh cycle pertama adalah orang tahu produk kita tuh apa. Gitu. Mangkokku gitu. Yang kedua adalah people buy your product. Orang beli Mangkokku itu apa. Yang ketiga tuh yang paling penting yang buat bisnis kita bisa sustain selamanya mungkin ya adalah people return to buy your product. Gitu. Itu yang betul-betul kita harus set produk kita seperti apa. Apakah ini daily consumption, apakah ini bisa diterima masyarakat luas gitu. Dan itu yang harus kita betul-betul kita set up dari awal vision kita tuh apa gitu. Dan tadi saya selalu ulangin berkali-kali, mungkin nggak cuma di webinar ini, tapi di semua webinar yang lain, jangan pernah mulai bisnis sekarang dengan cuma virality doang. Ngikut-ngikutan kopi sebelah rame nih, zamannya kopi atau zamannya, jujur ya pas zamannya Mangkokku lagi viral tuh banyak juga tuh rice bowl yang baru nongol ya. Iya benar-benar. Itu, oke lah, mulai bisnis apa, tapi ada value-nya apa sih yang kita bisa jadikan tuh legacy kalau kita bikin itu gitu loh. Nah, kalau kita punya vision yang jelas, purpose yang jelas, kita mau bikin bisnis apa, I'm pretty sure dengan modal yang sangat dikit pun terbatas itu akan bikin legacy yang tersendiri gitu, teman-teman ya. Terus juga budget kecil sekarang digital as simple as one click away lah ya. Kita mau pesan apa gitu sekarang zamannya kayak pandemi gini banyak banget tuh dapur rumahnya dijadikan cinnamon roll, brownies, cookies. Well, jadi nggak ada batas sama sekali kayak sekarang ini gitu. Bahkan setuju. Jangankan punya modal yang sangat besar, modal sangat kecil pun orang bisa mulai bisnis gitu. Asalkan kita punya produk yang bagus kayak gitu. Itu salah satu purpose utama lah kalau kita pengen bikin bisnis dulu lah gitu. Oke. Jadi memang kembali lagi walaupun memang ya kita bicara soal secara umum kita nggak punya modal gitu kan ya. Modalnya kecil lah, jangan bilang nggak punya modal lah ya. Modalnya kecil. Tapi kalau kita punya basic itu tadi, produk, kita punya talent atau kita tahu nih, produk ini nih bagus untuk kita bisa kembangin. Bahkan sekarang banyak juga sistem pemodalan, betul kan ya? Artinya tadi yang mungkin dari Mas Tio bisa tambahkan, banyak loh orang yang punya modal tapi nggak tahu harus kemana. Dan kalau memang ketemu nih, istilahnya ketemu lawan, ya itu bisa jadi satu pengembangan bisnis juga gitu kan ya. Jadi
saya kira, kami kira memang tidak ada batas. Sekarang ini tuh semua tuh no boundaries, serba online dan informasi itu yang penting mau ya, yang istilahnya yang penting kita dedicated, kita punya visi, nggak cuma sekedar iseng-iseng berhadiah, nggak cuma sekedar yang penting viral, gitu kan ya. Tadi pertanyaan lanjutannya boleh ditampilin lagi? Iya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau semangat kalau lagi tidak ramai. Kita bicara soal tadi ya, ada cycle ketika orang sudah beli, mencoba, waduh, terus kok nggak balik lagi, atau mungkin penjualan kok cepat turun. Nah itu gimana nih, ada tips and triknya? Jangan salah ya, Mangkokku yang kayak gini juga kita pernah gagal untuk membuat menu yang laku ya. Gitu. Tapi sekali lagi cepat harus bisa kita adaptasi gitu dalam situasi seperti ini ya. Jadi sebagai contoh dulu kita jangan salah, chef Arnold pun bisa salah untuk bikin menu. Kita kalau di Mangkok kita larang banget pakai feeling analysis. Jadi setiap kali kita bikin menu apapun itu kita 3 bulan research R&D-nya. Jadi sebelum kita launching ke market kita harus tahu nih market ini suka apa sih, sambal. Coba kita lihat teman-teman di sini suka sambal hijau, ya belum tentu juga. Suka sambal korek, ya belum tentu juga. Ayam goreng makanan semua bangsa dunia. Ayam goreng ada ayam goreng tepung, ayam goreng kuning, ayam goreng apa segala macam gitu. Semua punya preferensi masing-masing. Kita harus bisa research sedetail mungkin lah ya kalau kita lihat. Sekarang kalau misalnya dengan Instagram bisa pakai IG story sekarang ya, bisa bikin riset kecil-kecilan ya. Jadi nggak usah kita bayar research yang mahal-mahal untuk melakukan riset itu. Simple as that, mulai dari hal kecil seperti itu. Nah, dengan seperti itu, mungkin menu kita nggak kurang oke nih. Nanti kita bisa langsung kita ubah. Kalau outlet masih kecil, ya gampang banget ubah ya. Kalau outlet 200-an untuk mengubah semua menunya kan itu sangat kesulitan ya gitu. Jadi kita harus mengerti dulu nih marketing seperti apa, produk apa yang harus kita buat, harganya juga tahu berapa gitu. Karena untuk sweet spot setiap orang, market A, B, C itu setiap orang tuh berbeda-beda. Market A mungkin 50.000 ke atas, it's look cheap for them gitu. Tapi untuk market B dan C 50.000 tuh it's quite expensive gitu. Makanya kita mesti adjust target marketnya. Kalau misalnya Mangkokku target marketnya B dan C class. Jadi kalau misalnya lihat harga kita tuh dari 15.000 sampai 50.000. Jadi orang tuh bisa memilih dengan sangat mudah, fleksibel range-nya gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa orang, mungkin nggak tahu ya, bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi, kalaupun nggak ramai pun kita bisa lihat ya review makanan kita cocok nggak sih. Terus kayak misalkan customer kita bisa terpercaya atau nggak. Jadi betul-betul kita harus lihat nih makanan kita bisa repeat order kan nih customer. Terus nyaman nggak untuk dimakan setiap hari kayak gitu. Gitu sih. Yes. Jadi faktornya cukup banyak ya teman-teman semua, dan tentunya untuk Kahana harus tetap tadi ada riset kecilan dan sebagainya, itu juga penting untuk menjadi salah satu bagian, apalagi ini produk baru nih, baru kita launchingkan gitu ya. Siapa tahu memang belum mendapatkan marketnya yang tepat sehingga belum terekspos dengan baik gitu kan ya. Nah mungkin kalau dari Mas Theo mungkin mau menambahkan nih untuk Kahana, kira-kira ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ramai ya? Iya, kalau istilahnya bagaimana mengatasi dan istilahnya kalau tidak ramai tadi ya, tiba-tiba tuh beli orang mungkin nggak ramai lagi, atau mungkin nggak ramai-ramai, wah tuh something wrong kayaknya tuh, gimana tuh? Ya mungkin pertama doa dulu kali. Doa biar ramai gimana? Bener. Harus doa dulu tuh pasti. Iya, doa pasti. Tapi yang paling penting ada evaluasi dulu sih, gitu ya. Pasti ada faktor kalau misalnya nggak ramai dan kenapa bisa nggak ramai gitu. Jadi kalau biasa yang aku lakukan adalah evaluasi dulu, terus kita coba explore kira-kira marketnya butuhnya apa sih gitu. Takutnya produk yang kita buat balik lagi terlalu unik, akhirnya nggak comfort food gitu loh. Kalau comfort food kan bisa kayak Mangkokku gitu, udah jelas ulang-ulang gitu. Dan istilahnya orang nggak takut untuk beli lagi, udah tahu, udah rasanya jelas. juga udah pastilah. Mungkin ada satu yang dia kurang suka ya tinggal balik lagi. Enakannya kemarin ya, tetap dia beli situ-situ juga. Iya, kayak gitu. Jadinya itu banyak faktor X, Y, Z lah dan lain-lain. Cuman paling penting adalah coba evaluasi dan jangan berhenti untuk berani dan nggak menyerah gitu loh. Kalau emang nggak rame ya cari aja gitu. Terus lakukan sesuatu, mungkin di produknya, mungkin di marketingnya, mungkin dari operasionalnya ya, SOP-nya dan lain-lain, kan itu paling penting. Balik lagi ke service, customer review dan lain-lain gitu sih. Jadi memang tidak ada satu jawaban yang dapat diberikan untuk satu pertanyaan yang ini memang cukup, kita nggak bilang kompleks lah, tapi memang turunannya banyak ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, tangkap dulu aja
setiap pertanyaan yang masuk dan jawaban dari Mas Denny juga Mas Deo, yang penting nanti sambil diolah juga. Saya yakin pasti dapat jalannya ya. Nah, dan ini memang sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, saya ingin mengingatkan nih untuk teman-teman yang sudah punya bisnis F&B, sudah punya bisnis restoran, kita masih punya free SAS 1 tahun untuk 3 orang yang beruntung, 3 bisnis yang beruntung ya. Nah, kita munculin lagi deh untuk QR code-nya supaya teman-teman yang tadi mungkin belum masih bingung, masih kelewat gitu ya, masih punya kesempatan untuk mengisi ini. Kita punya 2, pertama QR code dan yang kedua adalah link manual di kolom chat. Kita tampilkan. Nah, ini dia sudah muncul di sebelah kiri saya, di sebelah kanan Anda Bapak Ibu. Silakan di-scan. Anda perkenalan dulu, Anda siapa, bisnis F&B Anda itu seperti apa, sedikit singkat-singkatnya aja, dan kenapa harus Anda yang menang. Ya, lagi-lagi, ini salah satu faktor yang untuk mendukung menjawab pertanyaan Anda semua hari ini adalah teknologi. Ya, jika punya teknologi yang tepat, contohnya SAS ini ya dari ESB, wow itu luar biasa ya, itu akan lebih efisien, Anda akan lebih bisa punya data, Anda bisa tahu apa yang harus dilakukan, dan wah banyak sekali. Silakan, yuk kita tunggu sambil kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Semangat. Nah ini juga pertanyaan yang masih nyambung sebenarnya Mas Deo dari Mbak Zahia Humairoh ya. Ya ini kembali pertanyaannya nih, strateginya Anda untuk membuat customer untuk menjadi loyal. Ini mirip sama yang sebelumnya nih. Mungkin nggak apa-apa Mas Deo mungkin boleh mempertajam lagi atau mungkin mendapatkan tips and trick lagi nih. Ya, mungkin ini jawabannya menarik karena saya kondisikan saya user gitu ya, customer. Waktu itu poinnya adalah ketika saya datang ke restoran, kalau misalnya servisnya kurang dari awal aja udah jadi bad mood. Gitu. Jadi ketika mau makan aja walaupun enak udah kebayang bad moodnya gitu. Itu jadi poin yang menurut saya kayak jadi berkurang gitu walaupun makanannya enak. Bakal datang lagi nggak? Mungkin bakal datang lagi tapi nggak ngerekomendasiin orang gitu. Jadi buat diri sendiri aja. Nah, poin penting adalah mulai selain produknya harus enak, servis juga. Mulai dari misalnya kalau kita punya restoran adalah proses ordernya gitu. Jadi dari proses ordernya itu kalau kita udah punya sistem yang baik, kalau bisa langsung ordernya itu nggak banyak conversation, dia bisa order sendiri sekarang gitu. Kita adaptasi ya, balik lagi sama Bro Reni bilang, kita harus adaptasi. Nah, ketika saya dapat sistem order yang saya pernah gunain ESB di salah satu restoran gitu ya, saya cobain, tuh kayaknya enak gitu, langsung bisa order. User friendly banget gitu ya. Banget gitu, dan maksudnya nggak mungkin kalau saya mau nanya produknya nggak tahu baru saya panggil waitersnya gitu, saya tanya-tanya. Tapi kalau saya udah tahu tinggal klik aja gitu, tinggal klik order, udah gitu mau langsung bayar juga bisa, mau tunggu dulu juga bisa, nyantai dulu baru di akhir mau bayar mau bayar langsung customernya datang waitersnya datang bawa bill gitu kan. Jadi ini salah satu yang ngebuat nyaman gitu. Nah, poin kedua adalah sebagai business owner apa yang poin paling penting? Balik lagi yang tadi saya bilang. Saya punya customer satu outlet itu 9.000 transaksi sebulan. Bayangin kalau 9.000 customer itu kita punya database-nya, kita tahu siapa dia, siapa customernya kita bisa simpen dari namanya, emailnya, dan poinnya adalah kita bisa blast di bulan depan kalau ada promo. Itu kan sangat menarik gitu loh, untuk mendatangkan dia datang lagi. Dan yang ketiga adalah cara dapetin data pelanggan itu sulit sebenarnya. Kayak saya misalkan datang ke sebuah restoran, tiba-tiba langsung ditanya, namanya siapa? Nomor teleponnya belum apa-apa ya. Belum apa-apa udah kayak gitu kan, kayak apaan sih lu gitu. Nah, cuman menarik nih kalau ada si ESB ini, ordernya kan mesti masukin secara ini dong. Halus lah ya. Secara halus ya. Mesti masukin nomor telepon. Nama dan minimal nama dan nomor handphone deh. Betul, WhatsApp gitu kan. Betul. Dan sekarang ada gamesnya nih, saya baru tahu. Dan itu kan menarik gitu. Secara nggak langsung gamifikasi ya. Kasih aja nomor telepon karena penting kan. Ya udah. Itu mantap gitu. Mantap ya, bener. Oke, dan nah mungkin dari Mas ini mau nambahin nih dari jawabannya Mas Dio. Semua sudah di cover lah ya, tapi back to basic lah. Kalau misalkan saya bicara F&B, sebenarnya back to basic lah, karena
kita tahu lah ya, mungkin Deo dan Sam punya restoran yang sudah puluhan tahun lamanya, langganan dari kakek nenek kita sampai sekarang. Mungkin nggak punya TikTok, nggak punya YouTube, nggak punya Instagram, boro-boro digital segala macam. Tapi lokasinya juga di gang-gang sempit. Tapi kenapa kita tetap mau datang ya? Karena balik lagi quality the food gitu. Kalau dari zaman puluhan tahun mereka pas pakai areng, sekarang tetap masih pakai areng. Itu yang tetap dijaga konsistensi dan kualitasnya selama puluhan tahun. Justru itu ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Udah di gang gitu. kecil, susah diraih. Iya. Makanya saya selalu bilang yang paling penting adalah produk. Mungkin servis nomor 2 lah. Itu boro-boro servis. Kita kadang makan datang nggak dilayanin, tapi tetap aja kita nungguin jam-jam gitu ya. Terus nggak ada marketing sama sekali gitu, tapi kita tetap datang gitu. Itu yang menjadikan kita apa ya namanya? Itu menjadi ciri khas, punya unique selling point, punya apa namanya, punya betul-betul ada sesuatu yang unik dan nggak bisa kita cari di tempat lain. Dan itu akan menjadikan orang tuh loyal terus menerus sampai puluhan tahun seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi ya kita mendapatkan satu jawaban yang apa namanya, dari sudut pandang yang berbeda, tapi sebenarnya ujungnya satu itu tadi ya. Produk kita percaya diri sama produk kita komitmen, ya kan, dan tentunya holistik nih, kita bicara soal produk, kita bicara soal service dan semuanya gitu ya. Dan bahkan mungkin yang marketingin itu malah yang datang ya. Iya kan ya. Tiba-tiba dia dengan rela untuk mulut ke mulut tuh jauh lebih powerful. Lebih powerful. Sama mulut ke mulutnya lewat TikTok lagi. Waduh, udah makin viral ya. Walaupun di ujung gang, di pojok sana, malah itu menjadi nilai jualnya ya. Exactly. Ini udah tua ya kan, masih masak sendiri, tapi itu malah orang malah cari. Ya, itu juga bisa ya. Jadi percaya aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dari Kak Feni Susanti kepada Mas Randy lagi nih. Bagaimana caranya kita melihat pasar dalam dunia kuliner sekarang ini? Bagaimana caranya tetap setiap orang bisa tertarik sama promosi restoran kita? Padahal kita sudah buat semenarik mungkin. Oke, ini berarti mungkin dalam kondisi kalau kita sudah promo, kita sudah berikan harga yang udah the best banget, tapi mungkin belum maksimal, sehingga gimana nih supaya lebih semenarik mungkin gitu ya, dan melihat pasar dunia kuliner. Oke, silakan. Sebenarnya kalau ini very good question sih ya, Mbak Feni. Jadi jujur saya punya bersyukur lah ya, ada 3 lini bisnis yang udah saya pernah experience. Jadi pertama conventional business, which is GOI saya. Terus yang kedua adalah franchise business, ada Garam. Terus yang ketiga evaluation business gitu. Jadi saya experience tiga tipe bisnis itu ya. Jadi saya bukan tipe orang yang suka promo, karena punya makanan bagus, punya makanan enak, kenapa harus gue promoin gitu? Yang pertama ya, ini kalau back to basic dulu deh gitu. Tapi emang market sekarang ini kita harus baca dulu nih antara target market kita A, B, C atau D atau mass market. They don't really care about promo. Ya kalau suka makanan beli gitu. Tapi market C itu is quite price sensitive. Kalau lu nggak promo, toko sebelah punya promo, aduh beda kecap. Dan B, mereka bisa pindah loh gitu. Dan mau nggak mau kita harus betul-betul kita ada promo lah di situ. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, boleh balik lagi pertanyaannya? Oh ya, pertanyaannya. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi produknya dulu kita harus benar-benar set sebaik mungkin, seenak mungkin. Enak pun itu subjektif. Menurut saya enak, menurut saya belum tentu enak. Menurut saya nggak enak, menurut dia bisa enak banget gitu. Nah, makanya balik lagi ke market riset dulu. Cara taunya survei kecil-kecilan, ya udah jual aja, suruh aja mama bapak lu nyobain gitu ya. Tante, tetangga segala macem. Kalau misalkan kasih tester dulu. 7 atau 8 dari 10 orang kita tes bilang enak, well, we need to trust them gitu loh. We need to trust them gitu. Ya kita bisa improve lagi rasa gimana, packagingnya seperti gimana, buat menarik. Kalau kita lihat packaging mangkokku itu kan kalau diperhatiin dari awal sampai sekarang itu kita ada story-nya. Kenapa kita ada temanya, kenapa ada foundersnya, ada message-nya. Itu yang membuat orang jadi kayak lebih tertarik lah ya untuk beli ke kita. Terus ya makanan, marketing disupport dengan marketing yang baik, yang unik, yang bisa catching the market, bisa riding the wave. Itu I think very important juga ya untuk mungkin Deo juga bisa bantu nanti bagaimana dari digital marketing atau dari agency sudut pandangnya. Kayak misalnya cepet nih, kayak terakhir apa ya, ada yang satu yang itulah yang lagi viral di sana lah ya, di Eropa tuh. Itu kan bisa dibuat satu konten padahal di makanan kita jadi viral lagi. Walaupun gitu. Ada pro ada kontra ya. Iya, kayak gitu. Itu sih. Jadi it's beyond food lah, beyond marketing, beyond promo yang bisa kita lakukan lah, inovasi seperti itu. Yes. Setuju banget. Jadi sekarang ini makanan itu nggak melulu sekitar F&B, tapi kita benar-benar beyond borders, kita benar-benar bisa cross, kita bisa kolaborasi.
Silakan Mas Diot nambahin lagi nih untuk yang pertanyaan khusus ini. Ada yang mau ditambahkan? Iya, benar kata Bro Randy. Jadi paling penting adalah produk, dan untuk kayak misalnya promo-promo itu balik lagi ya ke customer-nya sendiri gitu. Ada yang suka promo, ada yang malah dikasih promo juga biasa aja gitu. Malah gengsi. Malah gengsi. Dikasih promo. Gitu. Kalau market A dikasih promo, Iya. promo gitu kan malah Iya. terbalik. Barang gitu. laku. Nah, jadi balik lagi jangan ngelihat tetangga bikin apa kita ngikutin. Balik lagi ke apa produk yang kita buat sih, marketnya siapa gitu, audiensnya siapa. Kita sajikan dengan cara main audiens tersebut. Gitu. Baik lagi sesuai dengan topik hari ini ya, yang trending belum tentu kita bisa mudah dengan juga, karena ya itu tadi ya, it's beyond trend. Kita harus punya identitas, kita harus punya kekhasan atau tadi ya ciri khas kita tuh apa gitu kan. Jadi wow, it's menarik sekali dan kita yakin, kami yakin nih Bapak Ibu semua nih benar-benar bisa belajar banyak dari sesi pada malam hari ini gitu ya. Nah, lanjut nih Kak Deo. Wah, udah yang manggil lagi nih dari Kak Rosita ya. Izin bertanya, boleh? Kira-kira menurut Kakak strategi bisnis bagaimana yang paling cocok diterapkan pada era saat ini? Mungkin kalau kita bicara era saat ini, ya era pandemi iya, era digital iya gitu kan. Dan bagaimana caranya tepat untuk menarik konsumen baru agar bisnis kita bisa lebih berkembang lagi? Oke, silakan. Oke, jadi thank you Rosita udah nanya yang ini. Karena memang poinnya adalah strategi bisnis tiap brand F&B itu beda-beda gitu ya. Yang mungkin aku highlight lebih selain produknya harus enak, terus juga marketingnya juga harus jalan, bisa lewat sosial media, yang sekarang kita tahu platformnya ada Instagram atau TikTok gitu ya. Nah, itu balik lagi ke audiensnya gitu. Audiensnya siapa nih yang kita jual produknya. Kalau misalnya produknya aku yang seblak, kalau emang sukanya seblak ini kan identik dengan pedas. Yang makan adalah wanita. Atau misalnya kebanyakan sih female gitu. Nah, aku nggak perlu untuk ngambil market male gitu, belum perlu. Justru di awal aku akan melakukan aktivitas marketing yang berhubungan dengan audiensnya aku saat ini, yang suka pedas, yang perempuan gitu. Kan kadang ada orang yang ketika kita testing produk, nggak enak nih, pedes katanya. Nah, jangan dijadikan itu jadi acuan untuk kita bikin produk yang lain gitu. Tapi kita harus ketahui market kita misalnya audiensnya suka pedas, ya udah di situ aja dulu. Betul. Untuk 1 sampai 3 bulan awal. Even kalau mau mengambil market yang nggak suka pedas, suka seblak, ya baru kita ciptakan produk gitu. Itu contohnya ke produk. Nah, balik lagi ada 3 poin yang mau di highlight untuk strategi bisnisnya adalah pertama manpowernya dulu nih, tim yang bekerja di dalam brand itu atau kitanya sendiri harus tahu, harus punya kemampuan, harus bisa mengelola, punya visi, dan nggak cuma ngasal-ngasalan bikin bisnis F&B yang akhirnya ketika ada masalah kita menyerah. Terus kedua juga adalah sistem gitu. Ketika produk kita kita confident, marketing kita confident. Nah, jangan lupa dengan sistem yang dibuat, mulai dari kayak kitchen gitu ya, central kitchennya benar-benar serius gitu. Kedua, sistem di dalam internalnya, sistem ordering, sistem digitalnya, udah gitu sistem yang ngebantu operasional timnya, itu sangat penting gitu, bukan kayak kita sekedar tutup mata gitu. Ini bicara bukan cuma 1 outlet, tapi next 2 sampai 10 outlet kayak gitu. Sama yang ketiga ada partner yang tepat, entah partner bisnisnya, entah partner ke channelingnya, atau misalnya kita mau menggunakan ambasador, atau misalnya di area marketing kita mau coba explore influencer yang lebih jauh. Kita harus tentukan partner yang tepat juga. Jadi dari 3 ini kita bisa jaga, ya pastilah yang di atas bisa mempercayakan lebih besar lagi kayak gitu. Yang penting kitanya juga tahu nih langkah-langkahnya harus ngapain dan kita lakukan itu gitu ya. Jadi lagi-lagi ya Bapak Ibu ya, memang untuk go digital ini penting banget. Jadi tadi pertanyaan ini bagus banget, yang untuk pengembangan bisnis ya itu tadi, supaya Bapak Ibu bisa fokus untuk pengembangan bisnis. Makanya untuk hal-hal yang bisa dibuat shortcut, dibuat lebih mudah, lebih efisien, ya itu tadi ya, kita punya yang namanya ESB order. Jadi sangat-sangat membantu banget bisnis F&B, bisnis restoran Bapak Ibu semua. Jadi ya istilahnya kita bisa fokus untuk tadi inovasi, fokus ke produk, fokus ke service dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin
sebelum kita lanjut kalau misalnya pertanyaan lagi dan mungkin waktu kita masih sedikit lagi, giliran narasumber kita yang saling bertanya. Wah, ini aja coba ya. Mungkin dari Mas Dio mau nanya apa ke Mas Reni mau nanya apa ke Mas Dio? Silakan. Waduh. Tiba-tiba. Ya siapa tahu kan dari tadi kan mungkin kita menunggu pertanyaan dari orang lain. Sementara mungkin kalian berdua nih ada yang mau ditanyakan gitu. Siapa dulu nih? Biasa kalau ada cewek ladies first ya, cuman nih dua-duanya gentleman. Jadi silakan yang tengah dulu mungkin lah. Oke. Dari Mas Reni dulu lah. Aduh. Ya mumpung siapa tahu mau nanya sesuatu yang ini. Oke. Bro, gimana sih cara untuk dari brand yang mungkin apa ya, yang mulai dari nol sampai bisa punya marketing yang apa ya, bisa dipasarkan dengan marketing. Sebenarnya step-stepnya gimana sih itu dalam kita memasarkan brand kita gitu? Ya, oke. Boleh langsung nanya juga? Langsung jawab dulu. Langsung jawab ya. Nggak akan dijawab. Iya. Iya. Mungkin ini mewakili yang lain-lain kali ya. Yes. Jadi ya pasti kalau misalnya kita mau bangun sebuah brand, yang paling penting adalah visi brandnya tersendiri itu gitu. Mau model bisnisnya seperti apa, dan juga mau apa yang dibuat kayak gitu. Itu dasar DNA-nya. Kalau misalnya di brand itu DNA-nya dulu harus tahu gitu. Ketika DNA-nya tahu, step berikutnya adalah brand ini mau diperkenalkan ke market yang apa gitu. Ketika marketnya udah jelas, B atau C, nah baru kita ciptakan produk sesuai dengan audiensnya tersebut gitu. Berarti harus melewati tahap research gitu. Ketika researchnya sudah nemu, baru kita buat produk yang fit to the market mungkin gitu ya. Nah, itu kan step-step awal gitu. Dan yang paling penting ketika brand teman-teman UKM atau misalnya kita udah tahu apa yang mau kita buat, baru kita buat namanya financial projection atau business projection, mulai dari modalnya, terus kemampuannya kita, terus dalam 1 tahun ini kita mau kuat buka berapa cabang kayak gitu. Yes. Mau 1 cabang dulu, ya udah nggak apa-apa, go ahead gitu. Mau 100 cabang langsung, ya go ahead gitu. Tergantung kendaraan yang mau kita naikin. Kalau tadi kan bicara modal gitu ya, modal kecil. Oh mungkin kendaraan yang saya naiki sekarang masih sepeda gitu. Kalau yang modalnya besar mungkin dia naiknya pesawat kayak gitu. Jadi ya balik lagi kendaraan apa yang mau kita naikin. Besar kecil bukan masalah, yang penting kita tahu cara mengelolanya gitu sih. Yes, betul ya. Karena yang penting itu kembali lagi ya, sustain. Ya kan kita kenceng di awal tapi and then melambat, and then malah berhenti, itu kan benar-benar kita sangat hindari banget gitu ya. Gantian nanya. Oke. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga sih. Oh gitu ya. Boleh juga refer dari situ kalau ada pertanyaan nih kira-kira, wih bagus nih buat diangkat. Paling ini sih bro, kan lu udah jalanin hampir bertahun-tahun di bisnis F&B gitu. Kira-kira tahun 2022 ini apa nih bisnis F&B yang menarik buat dicoba kayak gitu? Oke. Yang waduh, kalau gitu gue bikin sendiri aja ya. Oke, jadi sebenarnya kalau mau bisnis itu saya nggak mau apa ya, short term ya. Semua orang pasti maunya long term ya. Itu pertama sih yang harus mungkin kalau nggak usah jauh aja dari mangkukku aja. Saya selalu bilang ke tim, gue pengen bikin bisnis itu yang harus bisa daily consumption gitu. Everyday food ya, everyday food. Jadi everyday drink, everyday food itu harus gitu, dan bisa di scaling up. Ya, buat apa bisnis yang terlalu niche itu nggak terlalu seksi untuk investor, karena ya kalau dilihat dari sudut pandang yang udah valuation bisnis ya kayak ISB lah. Kita harus punya bisnis yang bisa di scaling up dong ya. Itu for sure ya. Gitu. Terus mungkin kalau bicara tren saat ini mungkin yang lagi 2022 ini lagi hot banget itu adalah apa namanya bakery ya. Bakery lagi in banget. Terakhir kita tahu kayak nggak boleh sebut merek ya. Ya lagi bakery lagi hot banget ya sekarang ini. Dan last year juga ada salah satu ya bakery yang cukup unik. Ya udah mulai sepi juga sih. Ya jadi mulai seasonal ya. Jadi yang sekarang ini mungkin kayak croissant atau ya sejenis lah ya kayak gitu. Itu mulai lagi naik lagi gitu. Dan jangan terlalu kita mau gue mau ikutan nih gini.
jangan terjebak juga gitu. Tapi kalaupun andai kata kita mau masuk ke dalam bisnis tersebut kayak croissant atau bakery tersebut, create something unik yang membuat orang tuh berbeda dari punya lu beda sama orang lain gitu. Jadi kayak misalkan French style ya, kayak croissant itu kan French style, bisa aja dalamnya pakai kearifan lokal budaya Indonesia, pakai asam Jawa kayak atau gula aren kayak misalkan gitu ya. Jadi something different compared to other existing market lah seperti itu. Itu sih. Bagi tahun ini berapa outlet targetnya? 100 sih target kita. Mantap. Kita amin. ada pipeline kita Nice. Nah, jadi itu tadi kesempatan untuk mereka berdua istilahnya saling bertanya gitu ya. Dan lagi-lagi kembali lagi ini satu poin yang menurut saya sangat-sangat penting adalah Bapak Ibu pasti semua punya rencana tahun ini, ya kan? Ini 2022 tadi kita sudah bahas di awal-awal, udah nggak terasa udah kuarter 1 gitu kan? Tapi masih panjang, kita mengejar target omset kita mau mengembangkan bisnis kita, itu masih sangat-sangat terbuka lebar, apalagi sekarang kondisi, ya kita boleh lihat ya secara regulasi juga sudah mulai dipermudah dan kita berharap tentunya Indonesia semakin sehat gitu kan? Nah, yang penting adalah Bapak Ibu bener-bener ini penting sekali untuk punya yang namanya mental itu harus go digital. Ya, sekali lagi, kalau tanpa digitalisasi, saya nggak bilang percuma lah ya, tapi akan sangat lambat gitu loh, akan sangat lambat. Jadi sayang banget kalau nggak mengambil momen di mana Anda bisa menggunakan fitur-fitur yang sangat-sangat maksimal dari ISB misalnya gitu kan ya. Wah, ini luar biasa loh. Anda tuh bener-bener bisa tadi ya upscale bisnis Anda bisa efisiensikan bisnis Anda lewat ya ini dibantu sama yang sudah ahli. Ya, nah jadi karena kalau misalnya di ISB ini dari operasional nih, sama tadi makanya kita punya yang namanya free SaaS 1 tahun. Ya, ini nih untuk sistem kasir, sistem dapur, sistem antrian, manajemen bahan baku. Nih nanya nih yang sudah berkecimpung di dunia F&B bertahun-tahun, betapa ribetnya begituan tuh. Makanya ini untuk di Mangkokku nih dari awal udah jelas, udah ISB aja, nggak pusing deh gue, ISB order aja istilah gitu kan. Jadi benar-benar semuanya udah lebih gampang dan benar-benar nih Bro Randy benar-benar fokusnya langsung ke ekspansi, fokusnya ke inovasi produk gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini nih, aduh, sistem manajemen dapur segala macam itu semua udah dihandle sama yang udah ahlinya, dan itu yang menjadi satu langkah sangat-sangat penting untuk Anda para pebisnis F&B yang masih ragu-ragu. Wah, masih ragu-ragu nih, saya juga nggak ngerti lagi. Dapat free pula hari ini ya, makanya di sini kita langsung umumkan siapa 3 restoran, 3 brand yang beruntung mendapatkan free SaaS selama 1 tahun untuk Anda benar-benar bisa mencoba. Oh, ternyata gitu ya. Nah, ini juga salah satu strategi nih ya kan. Anda mencoba, Anda masih ragu-ragu, Anda dapat free, Anda lanjutkan. Oke. Nah, sebelum nanti saya minta closing statement dari kedua bicara kita mau umumkan dulu ya. Ini adalah para pemenang kuis atau para pemenang SaaS kita tadi. Kita punya kontes SaaS. Ada 3 pemenang. Lalu kita punya kuis tadi yang apa fitur utama dari ISB Order. Lalu kita juga akan memilih, sebenarnya sih pertanyaannya tadi yang sudah kita bacakan itu adalah mereka yang akan memenangkan voucher ISB gitu ya. So langsung saja kita lihat penjawab tercepat dulu. Oke, boleh. Ini kita munculkan di layar ya. Ini penjawab tercepat tadi yang bisa menjawab kuis ya, fitur utama. Aduh, cuma 1 pula. Jangan sampai ya nih, sangat-sangat gampang ya. Yuk, siapa dia yang memenangkan voucher ISB pada hari ini, malam hari ini? Agnes Monica. Oh ya ampun, ada Agnes Monica. Terima kasih sudah hadir pada malam hari. Namanya sama Mas. Agnes Monica Nabanan. Congratulations Kak Agnes Monica, luar biasa ditraktir sama ISB weekend ini. Lalu ada Kak Sinta Amudia. Ya, selamat buat Kak Sinta. Mantap. Lalu ada Kak Reva Dita Dea. Dan satu lagi, Kak Hasbullah. Wow, selamat ya. Anda mendapatkan voucher ISB Order nih, ditraktir. Mantap sekali. Selanjutnya, yang akan mendapatkan apa nih? Kita akan umumkan dulu, mungkin yang mendapatkan SaaS dulu. Oh, pertanyaan terbaik dulu. Tadi kita sudah bacakan beberapa pertanyaan dan itu sebenarnya sudah mewakili yang memenangkan pertanyaan terbaik. Ya, yuk siapa saja? Kak Zahia Humairo, terima kasih Kak Zahia pertanyaannya dan tentunya mewakili yang lainnya ya. Kak Hana Kristina, thank you so much Kak Hana. Kak Feni Susanti. Lalu Kak Rosita Ayu, ini tadi yang 6 tadi ya. Kak Sarah Ayu. Dan Kak Maulinda. Saya semua ya.
Cewek semua. Ya, lagi-lagi ini memang malam hari ini nih rata-rata tapi mereka memang cewek. Ya, memang mereka nih udah pengen nggak mau kalah sama yang cowok. Segera memaksimalkan talenta mereka di dapur, buka F&B ya kan, buka catering, buka PO dan lain sebagainya, luar biasa ya. Semangat terus. Ayo ibu-ibu, emak-emak, kakak-kakak semuanya cowok cewek pakai sama-sama bisa nih ya, seperti kakak-kakak yang di sini ya. Aduh, kayaknya masih mimpi, masih pengen punya F&B bisnis ya. Nantilah nih kita bisa lebih lagi konsultasi sama Kak Deo. Salah ya. Oke, lanjut. Ini adalah pemenang SAS selama 1 tahun. Jadi kita langsung saja mengumumkan ini 3 brand ya. Kalau ini yang kita umumkan nih brandnya biasanya ya. Selamat untuk 1 tahun free SAS by ESB. Yang pertama untuk kunkunbol.id. Baru tadi bilang ya ada bol-bolnya. Ini juga mungkin saya nggak tahu nih ya. Mungkin ya ada bol-bolnya ini pasti mungkin kemungkinan besar ya rice bowl gitu ya. kunkunbol.id selamat. Yang selanjutnya yang kedua, selamat kepada Samania Dimsum. Wah, mantap. Samania Dimsum, congratulations. Dan yang ketiga, Mande Bagarak. Wow, selamat. Ini untuk 3 akun Instagramnya yang kita mention ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin tahu, silakan langsung dibuka, di follow nih mereka nih. Dan selamat, anak Anda harus dan Anda segera go digital bersama dengan ESB ya. Ini SAS yakin banget bakal membantu hidup Anda, membantu bisnis Anda, dan semoga Anda tetap bisa kejar target Anda tahun ini. Mantap banget. Waduh, rasanya masih pengen diskusi tapi nggak terasa sudah jam 9. Wah ya, nih tentunya Bapak Ibu yang di rumah juga sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang diaturkan, yang dituliskan, tapi ya semoga tadi pertanyaan yang sudah dipilih itu mewakili yang lain ya. Silakan, mungkin saya berikan kesempatan Kak Dio duluan untuk memberikan closing statement. Minum dulu. Minum dulu. Minum dulu sampai karena emang lumayan haus. Kode ya, haus. Iya. Ya, closing statementnya buat teman-teman, thank you udah join di Zoom meeting kali ini di event ISB. Thank you buat udah ngundang juga. Terus berjuang, jangan menyerah. Lebih baik memulai daripada tidak sama sekali. Wes, mantap. Itu bener banget ya, itu kata-kata bijak yang kita sudah sering baca, sudah sering dengar, tapi kadang-kadang ya itu suka takut-takut, iya kan? Tapi nyesel loh ya, mendingan orang nyesel sudah melakukan dibandingin nggak pernah melakukan. No regrets. No regrets. Mantap. Dari Kak Randy. Terima kasih sekali lagi ESB, teman-teman di sini semua yang udah mengundang. It's a privilege for me juga untuk Mang Koko juga. Semoga teman-teman juga yang nonton di acara ini juga saling belajar lah ya, dan juga mungkin pesan saya di dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya jangan menyerah juga. Kalau kita mau belajar tuh banyak banget channel sekarang ya, dari YouTube, dari buku, dari webinar seperti ini. Itu banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari, dan untuk bisa memulai bisnis tuh jauh lebih mudah. Udah ada udah cheat sheet-nya lah ya untuk kita bisa mulai bisnis seperti gimana gitu. Terus berinovasi, karena kita tahu bangsa Indonesia tuh sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat berinovasi, dan itu yang harus kita tetap perjuangkan gitu. Dan dan juga jangan modalnya juga jangan cuma virality dan lain-lain, tapi tetap punya bisnis yang punya purpose dan punya value agar bisa long term, bisa sustain lama seperti itu. Terima kasih. Yes, thank you banget sekali lagi untuk Kak Randy Kartadinata, CEO of Mang Koko Indonesia, dan Kak Deo Nathanael, digital marketer, dan luar biasa sekali. Kita benar-benar belajar banyak dari mereka berdua pada malam hari ini. Dan lagi-lagi kepada teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar malam hari ini, tetap semangat ya, tetap sehat, tetap jaga prokes juga, dan optimis dalam mengejar setiap mimpi-mimpinya. Ingat Bapak Ibu ya, melangkah itu penting, tapi kalau melangkah tanpa riset itu lebih bahaya gitu ya. Jadi ayo riset dulu kecil-kecilan dan go digital. Saya yakin, kami bertiga yakin Bapak Ibu pasti sukses ya. Amin pokoknya ya. Dan pastinya stay tune karena tadi sudah sempat di sounding bahwa ESB akan mengadakan tulpantul lagi bulan ini. So, buat yang belum follow Instagramnya, silakan follow, dan kalau perlu itu ada notification new post itu bisa dinyalakan ya. Follow @esb.id untuk semua informasi. Bukan mungkin ya, sudah pasti kita akan mengadakan acara seperti ini lagi karena ini benar-benar berguna sekali untuk teman-teman UMKM semua, F&B bisnis semua, untuk terus mengembangkan
tentunya untuk kita semua sama-sama membangun Indonesia yang lebih sukses dan lebih sehat, lebih mantap gitu ya. Dan tentunya untuk Tulpantul, informasi juga akan ada di Instagram @isb.id. So, selamat malam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Samuel Halim undur diri dan salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa.